Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Riki Rizky. Selamat datang juga teman-teman semua, sobat-sobat Smesco yang sudah hadir di acara kita kali ini. Boleh di chat udah yang ngikut dari Bapak Ibu yang ikut dari awal sampai sekarang ini udah berapa banyak ya? Karena ini rangkaian Pak Riki Rizky. Kita mulai dari tanggal 2 kemarin, jadi hari ini adalah yang ke-6 dari rangkaian webinar seriesnya Smesco gitu. Jadi kemarin sih banyak juga yang udah ikut dari awal gitu, mereka komennya sih di IG-nya Smesco. Ya, temanya menarik gitu. Apalagi yang ada belajar FB, marketing FB ya, digital itu ya. Kan kemarin ya. Ya itu cakep itu. Tapi tema kita hari ini juga nggak kalah menarik ini Pak. Jadi banyak di antara kita teman-teman UKM ini yang berpikir bahwasannya ekspor tuh kayaknya sesuatu yang jauh gitu, yang kayaknya Gitu ya. susah banget dijangkau gitu kan. Iya. Produk kuliner kita apalagi gitu dikirim sampai ke luar negeri gitu kan, mengingat pengiriman yang lama kayak gitu-gitu kan Pak. Jadi ini Benar. sebenarnya alhamdulillah alamin teman-teman bisa berkumpul di sini. Kita akan menimba ilmu bersama dengan Pak Riki Rizky yang udah expert nih kayaknya ya Pak ya. Sharing lah kita Bu Ayu. Gimana pun juga kalau kayak gini harus sesi sharing namanya. Oh gitu ya Pak, sharing ya Pak ya. Semuanya sama-sama belajar. Buat teman-teman, dari awal saya memandu acara ini, setiap kali saya yang kawal, saya selalu ngingetin teman-teman buat nyiapin alat tulis. Buku sama pensil, pulpen tuh disiapkan supaya nggak sia-sia nih gitu. Emang sih banyak yang ingatannya kuat gitu kan, apa yang disampaikan gitu. Tapi biasanya kalau belajar tuh, kalau ditulis pasti lebih nempel di kepala gitu. Jadi nggak sia-sia juga nih kita, nggak sia-sia sih, nggak ada yang sia-sia gitu, tapi biar lebih nancep di ingatan gitu. Sebelum mulai, saya nih kalau tak kenal katanya taaruf nih Pak. Jadi saya bacain dulu. Saya bacain dulu nih CV-nya Pak Riki Rizky yang hadir bersama kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Riki Rizky ini adalah spesialis pengembangan bisnis di internasional transport bisnis, di bisnis transportasi internasional ya Pak ya. Beliau juga memiliki banyak pengalaman kerja, mulai dari Import Assistant Manager di PT Railspeed Indonesia, di Jakarta selama 2 tahun, hingga menjadi Direktur Pengembangan dari PT Railspeed Patria Logistik dari tahun 2014 hingga sekarang. Baru-baru ini beliau juga bekerja sebagai Industrial Engineer di PT Wahana Perkasa Autojaya. Beliau adalah lulusan dari Universitas Pelita Harapan sebagai Sarjana Teknik Industri dan melanjutkan pendidikannya di University of Birmingham dan mendapat gelar MSc dalam Integrated Management System. Demikian dan masih banyak lagi segudang pengalamannya Pak Riki Rizky yang akan di-share bersama kita. Untuk mempersingkat waktu, bisa dimulai Bapak. Nanti kalau untuk pertanyaannya menunggu terakhir dulu atau gimana nih Pak? Enaknya gitu ya Bu ya. Mungkin saya selesaikan mudah-mudahan nggak lama. Insya Allah saya usahakan nggak lama lah. Jadi biar teman-teman kita lebih banyak diskusi. Nanti pertanyaan mungkin saya minta tolong dipandu nanti mungkin dari chat gitu aja ya Bu Ayu ya. Ya dari nanti chat. Bu Ayu yang pilih. Nah saya Insya Allah jawab. Saya bisa jawab langsung jawab. Kalau nggak berarti jadi PR. Siap. Siap Pak Riki. Silakan Pak dimulai Pak. Oke. Makasih Bu Ayu, teman-teman Smesco, sobat Smesco semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat semua dan insya Allah kita selalu berdoa kita segera lepas dari pandemi ini. Amin. Amin. Saya Riki Rizky, saya
saat ini Business Development Director dan juga sebagai co-foundernya dari Respit Asia. Begitu juga dengan Mall Respit. Mungkin saya langsung izin share screen aja ya, Bu ya. Oke, udah bisa sih. Silakan, siap. Minta tolong nanti dicek apa udah jelas nggak ya? Udah Jelas, muncul? Pak. Jelas Sudah, ya. ya. Baik. Baik, saya Riki Rizky, saya co-founder Respit Asia dan Mall Respit. Jadi ya alhamdulillah kalau dari Respit saya dari tahun 2020 sih. 2002. Sebelumnya kan kuliah dulu di luar, nah baru melanjutkan ke Respit Asia. Nah, untuk tema kali ini sebenarnya menarik. Mudah-mudahan ini sih terkait dengan apa yang tema-tema sebelumnya dari Spark webinar ini laksanakan. Karena yang jelas kalau saya lihat di sini memang mudah-mudahan masih nyambung dengan hari ini mungkin teman-teman semua bisa dapat ide bahwa yuk apa yang udah didapat, apa teman-teman yang punya produknya itu akhirnya nanti bisa untuk pengembangannya untuk ekspor. Jadi tema hari ini kita berkenaan dengan cara mudah jualan produk F&B ke Malaysia dan Singapura. Nah, oke, saya mulai dulu. Kalau kita bicara dengan ekspor, kalau kita bicara dengan masalah hal internasional, saya tidak pernah melepaskan bahwa itu semuanya mengenai kegiatan-kegiatan ekspor. Jadi paling enggak kita mengenal sedikit tentang ekspor. Tapi yang jelas kita selalu bilang, ya alhamdulillah beberapa webinar sebelumnya di event-event lain, saya selalu jelaskan bahwa ekspor itu mudah. Jadi jangan sulit lah. Maksudnya, dan memang itu insya Allah mudah dan teman-teman insya Allah bisa semua untuk ekspor. Dan itu yang kita gaungkan bahwa produk Indonesia harus nyerang ke luar negeri. Jangan kita terus yang diserang sama produk impor. Mudah-mudahan itu tujuannya kita ke situ. Oke, minta tolong Bu Ayu atau admin saya dijadikan jangan jadi co-host karena muncul terus ini invitation-nya ya, admit-nya itu ya. Jadi agak terganggu sedikit ini saya. Oke. Baik, saya mulai dari pengenalan ekspor. Ini saya ambil dari Wikipedia. Dari Wikipedia, ya ekspor itu sebenarnya proses transport barang atau komoditas itu dari Indonesia, saya ambil dari Indonesia, kemudian ke negara lain. Dan sebenarnya proses ini yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan dari skala kecil sampai menengah ataupun besar, itu sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Itu yang saya ambil dari Wikipedia. Kemudian, nah ini saya selalu memberikan gambaran dulu ke teman-teman, ke Sobat Smesco semua. Sebenarnya kenapa sih saya kok selalu buat ada gambar siapa aja sih yang terlibat dalam ekspor? Karena based on experience, beberapa teman-teman kita yang sudah mulai ekspor, mulai jualan barangnya ke luar, itu selalu kadang belum memahami atau kadang-kadang kurang memahami dan kadang menyamakan pengiriman nasional atau pengiriman domestik itu mirip dengan pengiriman ekspor. Jadi di sini saya gambarkan di sisi kiri ini ada penjual atau kita sebagai pengirim, kemudian di sini ada transporter, kemudian di sini ada proses kepabeanan, custom ini adalah bea cukai, kemudian di sini ada metode transportnya dari negara asal ke tujuan, dan di negara tujuan ada proses kepabeanan atau proses bea cukainya, sampai nanti barang itu tiba di penerima barang atau di buyer. Nah, apa yang membedakan antara ekspor dengan kiriman domestik biasa? Itu adalah di sini ya. Di ekspor itu akan ada regulasi-regulasi di mana negara asal dan negara tujuan itu pasti akan melihat proses-prosesnya dan pasti ada kepentingan dari setiap negara bahwa saya harus memprotek produk saya, bahwa barang ini tidak boleh keluar dari negaranya atau apa. Nah, ini yang kadang banyak teman-teman kita yang masih belum banyak memahami, dan ini paling enggak kita sudah tahu sebagai dasarnya. Jadi kalau based on experience kadang-kadang ada teman-teman yang ekspor itu keluar, dia menyatakan bahwa barangnya apa? Oh ini garment kok, garment. Terus ternyata waktu dilakukan pengecekan di dalamnya ternyata bukan garment aja, ternyata ada garment, kemudian nanti ada kemudian ada casing handphone, kemudian nanti ada part atau apa yang lainnya yang tidak dideklarasi. Nah, mungkin
memberikan overview saja bahwa sedikit berbeda ekspor dengan domestik, bahwa apa yang harus keluar dari negara dan yang diterima nanti di negara tujuan itu kita harus mendeklarasikannya satu persatu. Jadi tidak bisa, oh ini kecil kok. Nah, jadi itu yang kita mau tekankan. Yuk, kenapa selalu saya mulai kalau untuk proses jualan ekspor keluar, kita selalu mulai bahwa ada sedikit perbedaan antara ngirim dengan domestik dengan ngirim secara internasional. Nah, mungkin itu pembukaan awalnya. Oke, pada intinya ada 3 jenis sih barang itu yang bisa dilakukan ekspor kalau dari Indonesia, dan mostly di semua negara pasti akan sama. Jadi kondisi yang pertama adalah barang itu yang benar-benar bisa diekspor, yang jadi nggak ada regulasi khusus, tidak ada ketentuan khusus. Nah, itu yang Anda punya barang itu, Anda mau jualan, ada pembeli di sana, mau berangkat, ya udah berangkat aja gitu kan. Jadi nggak jadi masalah. Jadi saya ambil contoh ya kayak barang-barang fashion, kemudian barang-barang apa otomotif spare part, mungkin ada snack food yang dry untuk personal. Nah, itu mau berangkat aja. Nah, topiknya di sini kita bicara khususnya untuk di Singapura dan Malaysia. Nah, kemudian ada yang kedua, itu kita kategorikan sebagai barang yang bisa diekspor, tapi ada batasannya. Nah, ada batasannya itu apa? Jadi barang-barang batasan ini bisa jadi dari operator ya, dari operator apa maskapai atau dari shipping line perusahaan pelayarannya. Begitu juga operator atau regulasi dari pemerintah setempat. Jadi misalkan nih barang ini bisa diekspor, tapi ada batasan loh ya. Batasan itu ada regulasi yang dia harus ikuti. Saya kasih contoh awal pandemi, kalau nggak salah di Indonesia, seingat saya itu di bulan Maret 2019 ya, 2019 ya kita dinyatakan pandemi. Itu dari Indonesia itu banyak banget itu masker medis yang berangkat ke Singapura, ke Malaysia itu banyak banget. Sehingga di Indonesia sendiri akhirnya shortage dari stok dari masker medis sendiri. Akhirnya pemerintah mengeluarkan regulasi tidak boleh. Saat itu tidak boleh. Jadi akhirnya stop itu semua masker medis untuk diekspor ke negara luar, dan kemudian dirubah lagi oleh pemerintah bahwa oke, ini boleh diekspor tapi dengan ada batasan-batasan tertentu. Nah, kemudian kayak buah-buahan, sayuran, bisa diekspor bisa, tapi ada ketentuan lain yang dia harus ikuti, kayak ada proses karantina dan lainnya. Kemudian kayak saya mau kirim permen karet gitu kan. Dari Indonesia ya bisa, tapi di Singapura nggak bisa. Jadi memang ada barang-barang yang bisa diekspor, tapi dengan batasan yang lebih. Mungkin salah satu contoh lagi barang yang ini nggak masalah, ini kayak cat gitu kan. Kayak cat, oke, nggak masalah, bisa cat dikirim. Tapi ada ketentuan dari pihak maskapai penerbangan, kalau kita pakai airline atau udara, bahwa cat ini tidak bisa langsung diberangkatkan begitu saja, karena cat ini kategori barang berbahaya, jadi masuknya kategori flammable liquid atau liquid yang mudah meledak, jadi dia harus mengikuti aturan-aturan dari airline internasional yang dia packingnya khusus, deklarasinya khusus, markingnya khusus. Tapi bisa diekspor, bisa, tapi tolong ikuti regulasi itu. Jadi kategori yang kedua adalah barang yang bisa diekspor tapi dengan batasan. Dan yang ketiga itu adalah barang yang bisa diekspor tapi benar-benar ya udah nggak jadi masalah. Apa yang benar-benar tidak bisa gitu, tidak bisa atau belum bisa diekspor. Ini normally ini adalah berkenaan dengan regulasi di negara asal atau negara tujuan. Contoh di Indonesia kayak pasir kuarsa dan barang antik di atas 100 tahun itu juga bisa dilakukan ekspor. Mungkin bukan tidak, tapi belum. Karena regulasi ini bisa berubah ke depannya. Dan itu semua dari government. Oke, saya akan lanjut lagi. Nah, oke, sebentar. Oke. Langkah-langkah untuk untuk Anda bisa ekspor itu apa sih? Orang selalu bicara kalau ekspor itu bahwa ekspor itu harus besar, ekspor itu harus dengan kontainer. Ekspor itu kalau Anda punya barang tonase yang cukup gede, ada buyer di sana, itu Anda baru bisa melakukan ekspor. Nah, sebenarnya enggak. Jadi kita selalu bagi, kalau kita bertahap kita mau belajar ekspor, kita belajar menjadi eksporter, yuk kita mulai aja dulu. Kita mulai dulu aja, ekspor itu mulai dari satu langkah pertama. Yang kita selalu bilang di sini langkahnya ada
Anda sebagai eksportir di tahap C2C, client to client. Anda menjual barang, mungkin secara online di Instagram, di Facebook, ataupun di sosial media yang lain, tiba-tiba ada buyer dari luar negeri, dari Malaysia atau dari Singapura telepon, saya seneng nih sama lihat tampilan packing keripiknya oke, kemudian dari penjelasannya detail, rasanya ini, bisa nggak saya ekspor? Bisa nggak saya order? Nah, start dari situ Anda sudah melakukan langkah yang pertama sebagai di tahap di C2C. Jadi Anda sudah melakukan ekspor dengan client to client. Nah, untuk C2C ini normally di tahap C2C ini normally yang melakukan ekspor itu adalah bukan perusahaan. Jadi si pengirimnya adalah personal dan kadang penerimanya pun personal. Dan metode yang dilakukan itu biasanya mereka memilih dengan perusahaan express courier. Dengan express courier itu biasanya Anda nggak perlu repot, Anda tinggal serahkan barang, Anda deklarasi, nilainya sekian, oke, akan diproses sampai ke negara tujuan. Dan prosesnya pada saat Anda melakukan C2C, transaksi C2C di sini, pasti proses pembayarannya Anda masih cash basis, maksudnya langsung di tempat. Jadi oke, Anda mau, oke, Anda transfer, kemudian saya baru kirimkan. Nah, itu proses atau langkah awal yang biasanya dilakukan oleh kita yang baru mau belajar menjadi eksportir. Kemudian langkah yang kedua yang kita namakan B2C atau C2B. Jadi ini adalah di sini ya bisa perusahaan di sana personal atau di sini ya personal, pembeli di sana perusahaan. Ya ini alhamdulillah ada beberapa teman kita yang sudah berhasil. Awalnya dia di personal, kemudian dia waktu itu mencoba mempromosikan produknya produknya kita temukan waktu itu dengan calon buyer di Singapura yang notabene adalah sebagai calon distributor, dan dia tertarik, si distributor ini langsung minta sampel 1 kardus. Nah, pada saat permintaan sampel dia sudah melakukan transaksi ekspor di mana dianya sebagai personal dan penerimanya ini adalah sebagai company. Dan di situ akhirnya berlanjutlah sampai dia ke B2B. Nah, jadi normally di langkah B2C atau C2B ini biasanya bisa non-company yang sebagai eksportir atau importir penerima barang di sana atau sebagai personal. Metodenya kadang bisa dengan layanan express courier atau dengan yang udah mulai sedikit lebih besar dengan freight. Dan di tahap ini biasanya sistem pembayaran bisa masih by cash, bayar di muka, atau kadang sudah mulai dengan istilah credit term dengan tempo. Nah, kemudian yang langkah akhir ini yang targetnya teman-teman harus capai nanti. Teman-teman harus mencapai bahwa nanti sayanya harus menjadi B2B. Insya Allah bisa. Dan mudah-mudahan Sobat Smesco ini pasti akan mensupport sekali teman-teman yang dari awal, dari C2C sampai nanti B2B. Dan who knows, nanti Smesco sendiri yang bertindak sebagai B2B-nya. Siapa? Saya nggak tahu nih, tapi mudah-mudahan lah. Jadi untuk menggather semua teman-teman yang memiliki produk-produk Indonesia. Dan ini kalau B2B prosesnya dari pengirim, penerima adalah company, kemudian barang yang dikirim itu adalah biasanya, kalaupun sampel biasanya menggunakan express courier, tapi kalau sudah finish good yang kuantitas besar, itu biasanya dengan laut, dengan freight, dan lainnya. Nah, di sini nanti teman-teman belajar lagi berkenaan dengan credit term, belajar lagi dengan term of trade-nya seperti apa. Maaf. Oke. Jadi di sini ada nanti sistem pembayarannya yang kita kenal dengan LC, kemudian dengan dengan wire transfer dan lainnya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan nggak bosan nih ya, Bu Ayu ya. Enggak Pak, ini komennya positif semua nih Pak. Oh gitu, Masya Allah. Ini mohon maaf ini ada telepon yang masuk ini. Saya pinggirkan dulu nih, mengganggu. Oke. Apa sih orang selalu bilang, Pak, aduh susah banget ekspor tuh. Apa sih syaratnya untuk saya bisa ekspor itu? Kalau sering di webinar, saya dan teman-teman bilang sebenarnya syaratnya gampang kok. Anda mau ekspor itu syaratnya yang pertama, Anda punya barang yang dijual. Entah Anda itu sebagai maker, pembuatnya, Anda sebagai manufacturer ya, atau Anda sebagai dropshipper, atau Anda sebagai reseller, atau Anda sebagai agent. Jadi bukan yang memproduksi, tapi
Anda ditunjuk sebagai resellernya. Kan sekarang banyak nih, apalagi di daerah-daerah, saya lihat produknya keren-keren nih, produk-produk UKM di daerah itu, dari packingnya udah cakep, sekarang udah packingnya nggak model dulu ya. Kalau dulu kan masih banyak tuh yang jualan nanti ditaruh di plastik, plastiknya, seal plastiknya itu masih pakai lilin tuh, ingat saya tuh. Nah sekarang teman-teman udah enggak deh, wah produknya udah bagus, dari desainnya udah menarik. Jadi syarat utama teman-teman punya barang, produk yang dijual, itu udah syarat utama teman-teman udah bisa ekspor. Syarat kedua apa? Kalau kita bicara ekspor, bahwa akan ada nilai yang ditransaksikan. Berarti teman-teman, yang jelas produk itu ada nilai barangnya. Dan proses ekspor itu membutuhkan nilai barang untuk transaksi dengan customer, dan begitu juga transaksi di kepabeanannya. Jadi dideklarasi nilai barangnya sekian gitu kan. Nah, pada saat ada barangnya, ada nilai barangnya, ada invoice-nya, yang syarat terakhir tentunya harus ada pembelinya. Benar ya Bu Ayu ya? Kita punya produk, tapi nggak ada yang beli, ya sama aja, nggak bisa ekspor gitu kan. Nah, sekarang ya mudah-mudahan lah di acara webinar ini saya coba sharing sama teman-teman apa sih yang biasanya dilakukan sama mereka yang sudah pernah ekspor, mereka yang sudah melakukan kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan nggak sulit, nggak susah, dan bisa diikuti. Asal konsisten aja. Oke, yang masuk topik berikutnya, kenapa sih kok kita harus ekspor? Nah, ini yang kadang kita agak miss, atau kita kadang kurang concern di hal ini. Maksudnya kita pengen tahu, maksudnya apa sih? Kenapa sih kita ekspor? Kita lihat dulu deh. Ini kondisi-kondisi saat ini. Ini sebenarnya ide yang slide ini saya ambil dari salah satu buku ya Pak Yuswadi yang keren banget saya bilang. Itu Consumer Mega Shift 100. Mungkin teman-teman juga bisa jadikan itu gambaran atau bacaan. Jadi yang jelas di saat ini itu di seluruh dunia, apalagi di Indonesia, ini terjadi mega change atau perubahan yang cukup besar. Dan itu yang menyebabkan disruption. Sebenarnya disruption ini bukan sebelum pandemi. Orang kan selalu bilang, wah ini disruption nih karena pandemi. Perusahaan yang gede pun bisa gulung tikar dan lainnya. Harus kita lihat bahwa sebelum pandemi itu sebenarnya sudah mulai ada disruption, di mana adanya kebiasaan milenial atau populasi dari milenial ini lebih besar. Tipikal milenial mereka adalah orang-orang yang straightforward, mereka maunya yang simple, mereka yang benar-benar ingin instan, taktis, semuanya lebih gampang. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, gaya orang menjual dan membeli pun juga berbeda. Ditambah adanya digital disruption, atau dengan perkembangan digital, IoT, akhirnya ada dua disruption yang memaksa ada perubahan-perubahan di transaksi jual beli ataupun di ekspor dan impor. Nah, dengan adanya dua disruption ini, mau nggak mau otomatis kita punya produk itu udah nggak ada rahasia-rahasia lagi. Maksudnya orang bisa lihat produk sejenis, produk substitusi yang lain dengan kelebihan-kelebihannya itu di mana-mana, di internet lah, orang kadang datang, dia lihat, dia foto, dia share ke temannya dan lainnya. Udah nggak bisa namanya. You cannot hide your secret recipes. Nah, kadang-kadang kita pikir nih, aduh, serem juga ya, enggak? Sebenarnya nggak serem, justru ini kesempatan. Oke, ditambah di tahun 2019, 2001 ini mudah-mudahan inilah ya masih kita hampir 2 tahun loh ini pandemi. Jadi mudah-mudahan tetap bermanfaat dengan adanya pandemi ini, kita selalu think positif. Adanya pandemi ini mau yang dulu nih dengan adanya millennial disruption, kemudian dengan adanya digital disruption, ya mostly mereka yang di generasi baby boomers, generasi X, itu masih banyak resistensinya, masih banyak penolakan untuk melihat perubahan style transaksi yang terjadi sekarang. Dengan online lah, kemudian kita meet kayak sekarang kita webinar ini dengan Zoom, mana yang terbiasa? Saya sendiri juga nggak terbiasa gitu loh. Dulunya saya selalu kalau seminar, enakan offline lah.
lebih mudah offline lah. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus online semua. Nah, dengan adanya pandemik ini yang langsung memberikan imbas efek yang secara masif, yang kita bilang di sini mega shift dikarenakan pandemik, yang di sini dengan adanya COVID-19 ini memaksa kita untuk merubah lifestyle kita, untuk merubah kebiasaan kita. Apa yang kita nggak sadari, apa yang kita lakukan sekarang kayak webinar, kita meeting dengan rekanan kita udah by Zoom, mungkin WA call dulu, WA call sama WA video kita agak aneh deh kelihatannya kalau kita ngobrol. Tapi dengan adanya pandemi mau nggak mau itu kita lakukan. Dan secara tidak sadar hal itu kita hampir lakukan hampir 2 tahun. Dan ini udah mengikuti rumus 2190. 21 kali kita lakukan hal yang berulang itu sudah menjadi kebiasaan. 90 kali kita lakukan hal itu berulang itu sudah menjadi lifestyle. Dan inilah lifestyle kita sekarang. Kita bersosial secara virtual. Dan itu benar-benar booster yang bagus untuk di saat perubahan ini. Kemudian kita lihat proses yang sekarang. Di mega change, adanya milenial, kita prosesnya nih ya. Karena saya masih generasi X lah gitu kan. Tapi kalau mau dibilang milenial, dari wajah sama dari rambut, warna rambut kelihatannya nggak cocok tuh Bayu saya. Itu jadi, warna milenial, Pak. Warna rambut Bapak tuh warna milenial, Pak. Dibilangnya nanti ini deh, milenial wannabe lagi. Oke, dengan adanya disrupt di milenial, di digital, yang awal muncul kayak di generasi saya atau generasi sebelum saya itu apa? Denial, penolakan. Apa yang dilakukan para milenial ini, stylenya kerja selalu pakai handphone pakai headset. Aduh, rasanya kita denial banget deh. Kita ngerasa benar-benar mereka nggak bisa nggak sih fokus kerja seperti itu? Dan kita lihat kan sekarang hal itu sekarang udah biasa. Nah, dengan ada denial ini, dan kita pun meresisten diri kita nggak mau berubah lah. Saya masih pakai style saya. Maksudnya style saya yang kita benar-benar style kerja kita yang style dulu gitu kan. Yang kerja itu harus, wah mejanya besar, keren gitu kan. Kemudian komputernya gede gitu kan. Kita handphone nanti pada saat masuk kantor, handphone matiin dan lainnya gitu. Nah, kemudian daya pandemik ini, akhirnya kayak generasi X dan sebelumnya baby boomers dan lainnya itu akhirnya mulai mengeksplor karena dipaksa benar-benar untuk Anda harus bisa Zoom, Anda harus bisa nih pakai Google Meet, Anda harus belajar. Akhirnya generasi yang awalnya denial, resisten, akhirnya mulai mengeksplor, mencoba. Akhirnya ya udah itu menjadi hal yang biasa dan orang selalu bilang bahwa ini udah new normal gitu kan. Akhirnya pengaruhnya juga apa nih? Pengaruhnya elektronik nih, penjualan elektronik gede banget gitu. Dari handphone, dari laptop, penggunaan internet makin naik. Jadi ketahuan lah siapa yang menikmati juga nih dengan adanya pandemik. Maksudnya mendapatkan berkah, bukan menikmati lah saya bilang. Dan setelah dieksplor, setelah dieksperimen, dan itu menjadi kebiasaan, ya udah itu sudah menjadi permanen dan komitmen kita untuk lifestyle kita yang saat ini. Dan new normal, new lifestyle yang kita gambarkan, bahwa sekarang kita terbiasa WFH, kerja dari rumah, basic needs kita pun berubah, mungkin yang dulu barang-barang sekunder kita beli, kita lihat nih sekarang kebutuhan-kebutuhan kita mungkin hampir setiap minggu, setiap 2 minggu, teman-teman yang sering traveling atau mau berkunjung, bolak-balik harus antigen, bolak-balik harus tes lagi. Jadi ada cost yang dikeluarkan lebih sehingga teman-teman memindahkan cost pembelian barang-barang sekunder yang lain. Jadi lebih concern dengan kesehatan, lebih concern lagi dengan pengeluaran. Kemudian yang terakhir adalah virtual activity. Itu yang jelas-jelas merubah kita. Kalau dulu kita ngelihat belanja di marketplace itu agak ngeri lah ya. Saya selalu ingat dulu mau awal-awal belanja marketplace sepatu gitu. Itu istri selalu bilang, jangan nanti susah, gimana kalau nggak pas gitu. Gimana kalau nanti beda ukuran. Tapi hal itu sekarang udah biasa dan
di marketnya sudah mulai adjust. Pada saat nggak cocok bisa dibalikin. Dengan kode seperti ini kita bisa balikin. Nah, semuanya sudah mengadjust. Gitu. Nah, oke. Jadi di digital disruption ini adalah keuntungan. Keuntungan apa? Borderless information gitu. Orang di luar, orang di dekat kita, orang yang nggak kenal kita, mereka bisa melihat informasi tentang kita, produk kita, dan lainnya. Kemudian merubah kebiasaan buyer. Kalau dulu yang suka belanja online itu mungkin kaum mereka yang muda-muda atau yang milenial, sekarang nggak milenial, nggak generasi X, baby boomers, itu semuanya udah terbiasa membeli dengan online. Kemudian mempermudah pemasaran produk. Kita udah kemarin dikenalkan berkenaan dengan marketing dengan Facebook. Nah itu sekarang hal itu udah biasa. Dulu kita selalu kalau mau punya sales itu harus offline. Setiap hari harus jualan ke 5 tempat, ke 8 tempat, ke 6 tempat. Nanti laporan harus datang, absen, laporan, semuanya manual. Tapi ini sudah berubah. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah transaksi. Sudah ada payment aggregator, sudah banyak layanan-layanan, apalagi bank sudah menyediakan benar-benar mobile banking, internet banking yang sangat mudah bisa digunakan oleh siapa saja. Pandemi COVID-19 ini adalah sebenarnya kesempatan untuk teman-teman, untuk kita semua. Jadi yang jelas ini memaksa semua generasi untuk melek teknologi, memaksa pembeli untuk lebih memilih dari higienitasnya, tadi the value of money-nya, kemudian merubah buyer, percaya dengan seller. Kalau dulu kita untuk beli online aja kita agak takut-takut, agak ngeri-ngeri. Tapi sekarang di platform marketplace, di tempat belanja yang online kita bisa lihat nih ada bintangnya 5, bintangnya 4. Kalau dulu zaman yang dulu tuh cendolnya banyak nih, cendolnya oke nih, berarti oke, trustable gitu kan, trustworthy. Kemudian yang terakhir, dengan tidak banyaknya traveling orang, apalagi ke luar negeri nih, Jakarta, Singapura, Jakarta, Malaysia, mau nggak mau, mereka yang suka belanja dari Singapura, Malaysia, dari Indonesia, mau nggak mau apa? Mereka cari online dan mereka membutuhkan barang itu Anda yang kirim. Jadi otomatis kesempatan bagi kita untuk belajar ekspor dari awal. Mulai dari C2C, C2B, sampai B2B. Nah, inilah kesempatan yang harus benar-benar kita ambil. Jadi pandemik ini, kalau saya bilang, ini adalah blessing, ini adalah gift yang benar-benar kita harus manfaatkan. Nah, yang terakhir, ini harusnya teman-teman pada tahu semua. Indonesia ini sebenarnya sudah jadi kiblat produk F&B, fashion oleh mereka yang ada di Singapura, di Malaysia. Sebelum ada pandemi, itu udah kelihatan. Mungkin di sini ada yang punya toko di Tanah Abang, buka toko Tanah Abang di Tamcid dan lainnya. Saya sempat heran, mungkin sekitar 2018-an, itu kok toko di Tanah Abang nggak seramai dulu, padahal tahun 2000 berapa ya? Sebentar, tahun 97-98 itu saya tinggal di Tanah Abang. Jadi saya tahu gimana bedanya ramenya dulu sama sekarang. Tapi setelah coba teman-teman nih yang lagi pegang handphone, coba cek di Play Store. Cek aja Tanah Abang. Di Play Store, search Tanah Abang. Berapa mereka yang sudah membuat apps untuk buyer bisa cek barangnya mereka. Begitu juga dengan Pasar Baru Bandung. Itu masih 2018, belum pandemi. Jadi dengan adanya IoT, kemudian dengannya style milenial yang berubah, itu sudah berubah. Gitu. Dan begitu banyaknya berarti yang di luar bahwa Indonesia ini sudah benar-benar jadi kiblatnya produk baik F&B dan fashion. Kalau lari lagi ke Pasar Baru Bandung, saya sempat juga ke Sumatera Barat, saya lupa di daerah mana itu. Itu setiap warung itu udah menampilkan 2 harga, rupiah sama Malaysian ringgit. Nah, jadi udah kelihatan banget kan. Kemudian yang terakhir, banyaknya komunitas orang Indonesia di Singapura dan Malaysia. Mereka terbatas, mereka nggak bisa pulang pergi, keluarga mereka tidak bisa berangkat ke sana. Nah, ini menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk, ini ada kesempatan bahwa kita bisa melakukan penjualan. Mereka pasti kangen dong dengan makanan Indonesia, dengan minuman kekinian. Itu dibahas di yang Spark webinar pertama ya, Wahyu ya, yang minuman kekinian ya.
Nah, ya, betul. Sama Pak Budi. Nah, sama Pak Budi. Nah, itu juga bisa kesempatan gitu kan. Nah, jadi ini gambarannya. Nah, masuk ke yang ketiga. Kalau ini kalau saya terlalu lama juga di remind ya, Bu Ayu ya. Kadang-kadang kelepasan nih saya. Kesenangan ngomong soalnya. Siap Pak, siap. Kita dengerin banget ini Gitu teman-teman ya. semangat ya Pak. Oke. Nah, kenapa sih Singapura dan Malaysia gitu kan? Dan judulnya pun dipilih Singapura dan Malaysia. Apa ya? Kalau yang awal sih alasan pertama paling dekat ya, tetangga. Yang kedua ya masih serumpun. Yang ketiga banyak orang kita di sana. Itu yang paling simpelnya dulu deh. Nah, kadang-kadang ini nih yang kita miss, bahwa kita menjual, kita mau melakukan suatu bisnis, kita mau berdagang lah ya secara online, tapi kadang kita hantam promo aja tuh. Wah, saya punya produk A, saya punya produk B, saya jual. Saya pasang di IG, saya pasang di Facebook, kemudian saya pasang di Twitter, saya tambah ads-nya, saya tambah lagi promote-nya, saya tambah lagi ini. Nah, kadang-kadang itu bisa dapat. Nah, tapi kenapa nggak sebelum melakukan itu, kita lihat dulu dong data yang ada. Dan insya Allah data ini semuanya udah tersedia, apalagi di googling, di internet semuanya ada. Dan untuk materi ini insya Allah saya udah share ke Smesco, jadi teman-teman kalau yang mau butuhkan silakan nanti bisa ke Smesco. Insya Allah udah dalam bentuk PDF, jadi monggo Bu Ayu nanti kalau ada yang minta di-share aja kok, itu bebas bagi siapa saja. Siap, nanti di-share di chat Pak. Oh gitu. Saya udah kasih ke Pak Rifki, tapi nggak apa-apa. Saya coba share nanti di Enggak, chat. nanti Oh gitu ya. Rifki yang share. Oke. Ini gambarannya dulu nih. Ini gambaran e-commerce market overview itu masih di tahun 2015 sampai 2019. Kita lihat memang ASEAN nih nggak gede, nggak besar. Tapi kalau kita lihat growth-nya ini cukup besar, 24,9%. Dan kita lihat di sini dari populasi ASEAN ini termasuk yang nomor 2 setelah China. Jadi ini benar-benar pasar yang besar yang benar-benar bisa kita garap gitu, menjadikan pasar kita. Ini adalah segmen kita, rotinya gitu. Wah, ini kan yang beli ada yang online, ada offline. Iya benar. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat Singapura. Saya ambil dari Model Intelligence. Ini ada di Google. Nih, mereka melakukan transaksi cross border, orang Singapura itu 55%. Ini tahun 2016-17. Masih sebelum pandemi. Masih belum pandemi loh. Secara domestik mereka melakukan transaksi itu 45%. Jadi yang jelas Singapura lebih senang melakukan transaksi dari luar gitu. Entah dari Indonesia, dari negara lain atau mana. Yang jelas ini ada kesempatan nih, ada kue segini. Kemudian saya kasih gambaran, kita berikan gambaran yang Malaysia. Ini beberapa produk yang cross border e-commerce di Malaysia ini tahun 2017-2018. Jadi berapa banyak nih daily supply yang dibutuhkan produknya, kategori daily supply, fashion. Nah, kelihatan kan fashion nomor 2, special item ini biasanya kayak craft dan lainnya, consumer elektronik, food and health, kemudian home appliance. Ini masih gambaran awal. Nanti kita akan sedikit masuk ke detail dari data yang diambil di tahun 2020. Mudah-mudahan itu juga bisa memberikan gambaran ke teman-teman, ke Sobat Smesco semua. Oh, oke. Next-nya saya akan jualan, nggak hantam promo, saya akan pilih-pilih dulu produk mana yang benar-benar laku. Nah, based on data inilah mudah-mudahan akan semakin mempertajam teman-teman untuk menjual produk teman-teman ke Singapura dan Malaysia. Oke, saya lanjut ke next slide. Ini adalah gambaran, ini kuenya ini. Kita lihat kuenya. Ini gambar ini selalu saya pakai, grafik ini saya selalu pakai di setiap seminar, karena ini adalah perkembangan e-commerce di ASEAN tahun 2019 sampai 2025. Kita lihat, ini pasar Indonesia nih. Indonesia ini cukup besar. Di sini populasinya tertulis 288 juta. Internet user di Indonesia ada 39 juta. Kemudian digital buyer, transaksi, traffic, itu ada 5 juta. Ini dalam US semua. Kita lihat nih, negara yang, ya kita ambil Malaysia. Yang jelas secara populasi jauh lebih kecil nih dari Indonesia.
itu cuma 30 juta. Kemudian internet usernya 20 juta. Tapi digital buyer-nya atau buying power-nya itu bisa 16 juta. Begitu juga dengan Singapura. Lebih kecil dari Malaysia, tapi kita lihat nih, ini nilai e-commerce-nya 1,3 miliar US ya. Kemudian Singapura nilai commerce-nya itu ada 1,7 miliar. Jadi dua negara ini benar-benar buying power-nya atau kekuatan mereka untuk lebih seringnya belanja dari luar ini ya di Singapura sama Malaysia. Yang lainnya gimana? Ada juga Thailand, Filipina, Thailand, ya kan, Vietnam, itu ada juga. Nah, kita ambil yang paling dekat dulu, Singapura dan Malaysia sebesar ini. Nah, internet user di ASEAN itu 158 juta. Ini yang kita bilang traffic. Traffic ini apa? Kalau saya punya toko di Tanah Abang, saya seneng deh, apalagi kalau saya punya toko di Blok A, di Blok B gitu kan. Di Blok A, di Blok B itu trafficnya banyak banget tuh, orang yang seliwar-seliwar Sabtu, Minggu, Senin sampai Minggu itu seliwar-seliwar apa? Dengan banyaknya semakin banyak traffic berarti semakin banyak kesempatan toko kita dilirik sama pendatang. Jadi semakin tinggi traffic, ya benar-benar semakin banyak kesempatan calon-calon buyer itu melirik produk kita. Nah, jadi itu gambarannya. Dulu saya pernah di Blok F, di Tanah Abang, aduh itu sedikit lebih sepi sedikit lah ya dibandingkan Blok A dan B. Jadi ngerasain juga gitu waktu jualan offline dan sekarang mungkin online gitu. Nah, ini adalah gambaran pasarnya seperti itu. Nah, kita lihat Singapura. Kita lihat nih data ini, maaf, saya harus ini udah agak error nih mata nih Bu. Jadi harus pakai kacamata saya. Oke, kita lihat di Singapura. Ini data tahun 2020. Nanti data ini sih ada, mudah-mudahan kalau di print sangat jelas gitu ya. Ini adalah total populasinya. Kemudian jumlah mereka yang terkonek menggunakan smartphone atau mobile. Kita lihat ini kok lebih besar dari total populasi. Jadi bisa jadi satu orang itu nggak pegang cuma satu device. Internet usernya itu udah 90% di Singapura. Kegiatan aktivitas sosial media usernya itu 84%. Wow, ini tinggi banget gitu loh. Jadi segini besarnya mereka yang berselancar di dunia maya di Singapura. Dua ini yang benar-benar kita perhatikan. Kita lihat nih perkembangan growth-nya penggunaan mereka secara digital. Dengan pertambahan 0,8% populasi, mobile connection justru turun. Kenapa? Tapi di internet user dia bertambah. Social activity-nya bertambah. Kenapa? Ini mulai tahun 2020 sudah mulai pandemi. Orang banyak jarang keluar, jadi mobile phone nggak gitu, koneksinya nggak terlalu banyak digunakan. Yang banyak digunakan apa? Ya penggunaan internet di dalam rumah. Mereka lebih banyak stay at home. Jadi makanya internet usernya langsung meludak naik. Aktivitas sosialnya karena sering di rumah, bosan, ya kan? Nggak, apalagi di Singapura. Ketemu sedikit katanya udah kena fine 300 sen. Yang kedua kena fine lagi sampai nanti akhirnya ada hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar berkali-kali kan, berulang kali. Nah, kemudian kita lihat device ownership dari di Singapura. Mobile phone, smartphone 98%, laptop, desktop 78%, tablet device 45%. Kita lihat nih, yang lain-lainnya, wah dikit banget gitu kan, nggak besar gitu. Jadi mereka mobilitasnya tinggi banget untuk berselancar. Dan ini rata-rata orang Singapura menggunakan internet dalam satu hari. Jadi yang kita tekankan di sini nih. Jadi 8 jam mereka spend menggunakan aktivitasnya untuk berselancar di internet. Dan dari situ yang menggunakan mobile device itu 93,2%. Jadi ini cukup tinggi. Kalau sekarang di handphone sekarang mau smartphone apa itu di depannya kan selalu ada tuh, kita bisa cek berapa jam kita menggunakan. Saya yakin kita sendiri pasti udah di atas 7 jam. Apalagi PPKM kemarin, PSBB sebelumnya.
itu sebagai gambaran traffic atau gambaran segitu besarnya yang di Singapura. Kemudian kita sebelumnya tadi kita lihat buying power-nya Singapura seperti itu. Yang masuk selanjutnya adalah kita harus tahu dong, kita pengen tahu dong. Saya nggak mau jualan A, B, C, D semua kayak palu gada, tapi itu nggak dibutuhkan. Kita kan maunya yang kita jualan, tapi benar-benar yang dicari. Nah ini saya buat sedikit gede. Jadi ada beberapa produk di tahun 2020 ini yang mostly buy oleh orang-orang Singapura. Ini yang semuanya transaksinya dengan commerce. Belum berarti ini, bukan berarti ini semuanya dari Indonesia, bukan. Bisa jadi dari China, dari Malaysia, dari Thailand, Vietnam, melakukan orang Singapura melakukan pembelian dengan platform-platform marketplace ataupun platform digital yang lain. Yang pertama, yang terbesar kita lihat di sini adalah food dan personal care. Setelah itu elektronik, physical media, kemudian fashion and beauty, kemudian baru furniture. Kenapa travel, mobilitas dan accommodation? Enggak, ini bukan produk, rasanya bukan produk jadi bisa dilihat, tapi ini ya kayak tiketing, liburan dan lainnya. Jadi ini yang banyak di-spend di Singapura selama di tahun 2020. Jadi kelihatan produknya fashion, elektronik, food and personal care. Personal care ini kosmetik, berarti kan food ya makanan kering, makanan frozen dan lainnya. Furniture dan home appliance. Ini e-commerce spend yang by kategori yang terjadi di Singapura. Data ini tahun 2020 yang disajikan untuk tahun 2021. Oke, saya lanjut. Gimana dengan sistem kebiasaan orang Singapura itu? Mereka kalau mau cari produk, mau cari barang untuk belanja itu pakai apa sih? Di nomor 1, mereka masih menggunakan search engine. Ya, yang terbesar saat ini Google. Kemudian yang kedua, word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut nih, produk ini bagus. Teman yang lain merekomendasikan dan itu bergulir terus. Ya, mohon maaf, Singapura mungkin nggak terlalu besar gitu ya. Jadi interaksinya mereka mungkin lebih sering. Kemudian melalui retail website, kemudian dari sosial media, kemudian dari brandnya sendiri. Nah dari data ini kita bisa lihat bahwa oke, berarti saya butuh Google Ads gitu kan. Itu gambarannya. Kalau saya butuh Google Ads berarti paling enggak saya harus punya website. Nah teman-teman sekarang ambil kesempatan nih, banyak pembuatan website yang udah nggak semahal dulu gitu. Banyak teman-teman yang udah mulai jago penggunaan Google Ads dan kemudian yuk mau nggak saya yang buatin, ayo, dan itu sudah nggak setinggi dulu atau teman-teman belajar sendiri gitu. Kemudian word of mouth berarti apa? Berarti di tipikal di Singapura kalau yang kita lihat so far, selain mereka promote by online dan lainnya, mereka biasanya ada reseller atau dropshipper di Singapurnya. Saya yakin teman-teman di sini pasti punya teman, entah teman SMP, SD, SMA, kuliah yang ternyata dia udah kerja di sana, ternyata dia udah berkeluarga, dia udah menjadi PR di sana. Kenapa nggak jaringan itu teman-teman buka? Anda mau nggak jadi reseller? Anda mau nggak jadi dropshipper saya? Dan sekarang telepon nggak mahal kok, kita pakai WA call, mereka juga open kok WA call. Beberapa negara kayak mungkin Dubai itu WA call di restrict ya, nggak bisa ya. Tapi Singapura, Malaysia masih open. Maksimalkan jaringan yang ada. Oh, saya punya di Malaysia, saya punya di Singapura, teman di Singapura. Mungkin malah saudara, wah lebih cakep lagi. Jadi, dua ini bisa digunakan sebagai channel cara menjual teman-teman produk ke Singapura. Kemudian, jangan lupa FG dan IG dan sosial media yang lain. Tapi kita sekarang udah tahu nih, nggak hantem kromo semua produk kita. Produk mana yang paling dibutuhkan itu yang benar-benar dikecengin. Mungkin tinggal masalah prioritasnya aja. Ini sekian persen, dananya misalkan 1 juta mau disiapkan, sekian persen untuk fashion, sekian persen untuk food, sekian persen untuk yang lain. Nah, jadi teman-teman udah bisa mendapatkan big picture-nya. Selanjutnya, nah ini primary channel for brand research. Biasanya mereka melakukan tetap di Singapura itu tetap search engine itu nomor 1. Kemudian review dari customer. Nah, ini harusnya dibahas nih kemarin yang di FB ya. Mudah-mudahan sih dibahas.
Jangan lupa teman-teman, kalau kita udah berselancar di dunia maya, kita punya web, kita punya IG, kita punya FB, teman-teman harus siap dengan produk yang cakep, siap dengan layanan yang bagus, siap dengan review customer. Karena pada saat mereka udah order, maka yang menjadi kurasi sekarang adalah pembelinya langsung. Anda lolos misalkan di sini, oh ini menurut instansi ini produk saya oke secara license, mungkin oke secara kelayakan. Tapi pada saat dibeli nih sama buyer luar, dicobain, oh, rasanya gak enak. Dia akan tulis tuh bintang 1. Nah, siap-siap tebal kuping ya teman-teman ya. Kalau jualan online siap-siap tebal kuping. Dan itu pasti terjadi. Jangan bilang misalnya, oh netizen Indonesia. Enggak, Singapura, Malaysia sama. Di seluruh dunia sama. Mereka berhak melakukan review. Nah, disitulah pentingnya nanti strategi after sales-nya seperti apa. Anda harus punya admin kah? Anda harus punya orang yang selalu memantau, yang menjaga, jangan sampai ini booming, jadi masalah, dan lainnya. Oke, itu adalah gambaran yang Singapura. Saya lanjut Malaysia dulu. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Jadi biar kita ada big picture-nya, kita ada gambarannya. Jadi yang judulnya tadi jualan F&B mudah ke Singapura, Malaysia, mudah-mudahan sudah ada jalan atau ada gambaran lah untuk teman-teman. Oke, Malaysia sebenarnya nggak jauh sama Singapura, beda-beda ya. Cuma kita lihat nih, dari sekian populasi, 122%, jadi sama. Satu orang bisa pegang 2 device, kemudian internet usernya lebih tinggi Singapura tadi, Malaysia, tapi udah di 84%. Kemudian yang aktif di media sosial 86%. Jadi 2 data ini yang kita ambil. Kemudian penggunaan digital, growth-nya mirip dengan pertambahan populasi, penggunaan koneksi mobile-nya berkurang, tapi internet user-nya naik nih. Ya sama, ini pasti stay at home juga nih. Karena pandemik di tahun 2020. Jadi mirip juga sama yang Singapura. Nah, kemudian ini penggunaan device. Jadi teman-teman tahu nih, oh smartphone paling gede, laptop nomor 2. Berarti apa? Kalau teman-teman punya, wah saya mau buat website nih untuk toko saya, untuk produk saya. Wah cakep. Nah, jangan lupa dong, websitenya harus yang mobile friendly juga di browsernya. Jangan lupa tampilannya di desktop juga bagus. Kalau tablet kelihatannya nggak besar kok, ya udah fokusin aja di browser yang pada saat dibuka mobile itu benar-benar mengikuti gitu kan. Nah, istilahnya apa itu orang IT yang lebih paham lah. Tapi yang jelas banyak website keren waktu di desktop, waktu di laptop, tapi kita buka di mobile, aduh harus geser kanan, geser kiri, geser bawah, aduh nggak keren banget gitu kan. Nah, overview internet use di Malaysia ya seperti ini nih. Penggunaan mereka lebih tinggi dalam 1 hari 9 jam. Nah, mungkin mirip-mirip lah ya. Saya nggak tahu di Indonesia berapa. Harusnya sama nih. Jadi harusnya sama. Kalau saya sering lihat tiap malam itu saya mau cek, saya udah menggunakan berapa, kadang 7, kadang 12, 9. Berarti average-nya mungkin sama. Sama ya, Bu? Sama. Oke, saya percepat dikit untuk produk yang mostly buy di Malaysia. Kembali lagi, kita bicara dari data, kita nggak bicara hanya only experience, tapi beginilah gambaran commerce, produk-produk commerce yang dicari di Malaysia. Ini ada fashion, nomor 1 tetap travel, tapi travel kita nggak ambil. Sini ada fashion, yang nomor 2 adalah elektronik, kemudian home appliance, furniture, food, personal care, dan jangan lupa nih ada toys dan hobbies. Ya percaya nggak percaya, beberapa kali kalau Malaysia ini paling sering kalau kita melakukan kiriman dari teman-teman yang jualan online, itu ada beberapa aksesoris motor, aksesoris mobil. Jadi mereka juga demen tuh modified dari aksesoris kendaraan bermotor. Nah, jadi ini nih gambarannya untuk yang Malaysia. Bagaimana sih stylenya untuk calon-calon buyer Malaysia? Sedikit beda nih sama Singapura. Kalau Singapura tadi nomor 1 kan mereka googling ya. Nah, ini mereka kalau Malaysia enggak, dia langsung ke website retailernya gitu kan.
Mereka cari gitu kan. Wah, misalkan ada keripiktempe.com, nah ya ada masuk dah dia langsung. Kalau bisa order di situ, order di situ. Jadi kalau mereka yang punya misalkan apa jualan minuman kekinian lah, jangan salah loh, mereka juga senang gitu. Wah, penasaran juga nih kayak kopi susu yang di Indonesia yang kekinian dijual. Kadang-kadang mereka pengen ngerasain gimana pun juga kopi yang di Indonesia paling keren nih. Cuma jangan ini deh, kita ekspor jangan keseringan yang bentuk mentahnya deh. Kalau bisa bentuk yang udah diolah, ada value added-nya. Kita pasti dapat margin lebih, ya kan? Nah, mereka pasti penasaran. Nanti kita lihat produk yang pernah kita kirim ke Singapura sama Malaysia. Bukan produk dari saya, tapi itu adalah produk teman-teman kita semua yang dari UKM, UMKM. Kemudian mereka ads on di sosial media. Jadi apa? IG, FB, maksimalkan penggunaan ads-nya. Penggunaan ads-nya maksimalkan. Entah di Instagram atau di Facebook. Kalau kita detailin lagi, di data ini ada mana yang tertinggi. Facebook kah, Instagram kah, Twitter kah, atau mana. Baru search engine. Terakhir baru mereka browsing dari Google. Jadi online store. Jadi kalau bisa punya website, kemudian maksimalkan penggunaan sosial media. Kemarin udah diajarkan gimana cara penggunaannya. Nah itu, ayo diaplikasikan gitu. Dan lihat di Malaysia untuk mencari brand, primary channels-nya adalah social network. Mereka sering social network, kemudian search engine, dan lainnya. Jadi sedikit berbeda dengan Singapura. Tapi mostly semuanya yang dilakukan adalah by digital. Nah, di sini kalau kita lihat agak berbedanya bahwa di Malaysia kelihatannya saya nggak ketemu strategi untuk channeling yang kayak dropship atau reseller. Malah di Singapura tadi. Iya, nggak ada ya Pak. Nggak ada ya, Bu ya. Memang yang kita lihat jarang. Karena Ibu Boy tahu kan kalau di Bandung, kalau setiap Sabtu Minggu mau rumah mode, mau pasar baru, mau mana itu yang belanja mostly orang Malaysia. Di pasar baru ada hotel pasar baru tuh di depan. Itu kalau saya sering tanya sama security-nya berapa okupansinya berapa banyak. Wah, kalau sebelum pandemi full Pak, full. Orang mana? Orang Malaysia. 90% orang Malaysia. Mereka lebih senang hunting sendiri. Coba deh ke teman-teman kita yang ada di Tanah Abang, di Pasar Baru, di Tamcid. Itu rata-rata mereka udah WA-WA-an aja tuh, terima ordernya. Oke Kak, nanti saya kirim Kak. Kakak mau model apa? Nah, seperti itu. Mereka mungkin lebih prefer mereka hunting sendiri. Nah, jadi udah tahu kan stylenya seperti apa. Agak sedikit berbeda dengan yang Singapura tadi, pasar Singapura. Oke, dari fakta data tadi kita lihat nih dari market value Singapura Malaysia seperti apa. Big market value besar Singapura sama Malaysia ditambahkan tadi ya mungkin tadi di atas Indonesia secara persentasenya. Kemudian buying power per individunya kalau kita bagi itu dari jumlah populasinya, mereka dua negara itu masih tinggi. Kemudian high traffic ya tinggi. Trafficnya yang searching, yang cari barang itu cukup tinggi. Nah, jadi apa? Jadi dengan traffic tinggi, kesempatan kita memperoleh lirikan nih dari calon-calon buyer di Singapura sama Malaysia. Tapi jangan lupa waspadai negara lain yang mirip-mirip dengan Indonesia produknya itu adalah Thailand dan Vietnam. Kalau teman-teman mungkin pernah ada yang browsing ada satu online store di Jepang itu kadang-kadang produknya lucu tuh persis sama kita kayak sambel-sambelan lah, kemudian ada produk snack yang keripik, mau tempe, mau apa gitu kan. Kita lihat gitu kan, kita perhatiin ini keren ini Indonesia nih. Ternyata enggak, made in Thailand. Ada lagi Vietnam. Mereka berani bisa masuk Jepang. Ternyata waktu kita tanya, waktu itu ada kawan yang mereka udah punya company di sana. Apa sih kendalanya yang di kita gitu kan? Aduh, kendalanya satu, yang kita itu saya nggak bicara produk perusahaan besar lah ya, yang middle UKM sampai middle lah ya. Mostly mereka lemah kalau di Jepang itu mereka minta proses flow-nya. Proses flow produksi itu seperti apa? Source-nya dari area mana?
trustworthy nggak, maksudnya higienis nggak, ini ya seperti apa. Untuk menyampaikan proses flow itu aja udah nggak bisa. Jadi akhirnya masuklah Vietnam, masuklah Thailand, dan mereka memang supported dari government-nya gitu. Jadi sayang sekali, padahal produknya persis banget. Oke, dari typical consumer, yang jelas kedua negara tadi stylenya sama, work from home, stay at home gitu kan. Yang kedua, back to basic need. Kalau kita lihat tadi apa? Food, personal care, samalah kayak kita nih PSBB, PPKM, bosen di rumah lama-lama apa nih? Ada yang mulai apa suka berkebun, ada yang suka buat kue. Sampai PSBB pertama saya inget tuh cari kopi saya, aduh susah banget ya di minimarket. Saya tanya apa pegawainya, kok susah banget sih cari ini? Iya Pak, mereka buat minuman kekinian, ibu-ibu borong semua. Tepung susah banget gitu. Nah, jadi ya back to basic need, mau makan. Kemudian value of money benar-benar diperhatikan. Barang-barang sekunder nantilah. Karena apa? Karena bertambah. Pengeluaran mereka bertambah apa? Beli vitamin. Mereka mau pergi-pergi mereka harus tes rapid, ya kan? Kemudian nanti kalau ada apa, mereka juga harus sediakan apa, stok makanannya dilebihkan. Nah, kemudian dari sisi consumer, virtual activity itu sudah biasa. Jadi di Singapura, di Malaysia kita lihat mereka kelihatannya juga sudah sangat terbiasa dengan kondisi virtual sosial dan virtual buying-nya. Jadi yuk maksimalin promosi digital kita dari sosial media, lebih terarah lagi ke produk-produk tertentu. Tapi ingat, isu higienitas juga menjadi kelemahan untuk produk di Indonesia. Nanti saya coba share sedikit video ya Bu ya, karena kita ada pengalaman yang PPKM ini ada salah satu partner kita, klien kita ya, agak terasa nih penjualan agak turun nih, kenapa gitu kan? Ya mungkin berita di Indonesia di luar yang kemarin ini di luar negeri itu, kalau saya tanya beberapa teman yang di Singapura sama yang di Dubai, gimana sih berita Indonesia yang kemarin masalah varian Delta ini? Dia orang Indonesia juga di luar. Jawabannya cuma satu, horor dia bilang. Aduh. Maksudnya horor gimana? Ya setiap hari ada berita yang kematian lah, berita penyebarannya tinggi. Nah itu berimbas apa? Ternyata orang-orang Singapura jadi agak takut, mereka order produk-produk dari Indonesia. Mereka menganggap bahwa nggak higienis nih kotaknya. Nanti pada saat dikirim, nanti di bandaranya gimana? Disemprot lagi nggak? Macam-macam lah. Nah, akhirnya kemarin kita coba beberapa teman-teman yang terasa masalah pemberitaan di luar itu berpengaruh ke penjualannya mereka. Yuk kita sama-sama yuk kita buat iklan bareng-bareng, kita buat exposure ke sosial media kita masing-masing bahwa we are doing dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, akhirnya ya alhamdulillah ada beberapa yang mau, dan dari situ ternyata berpengaruh. Memang konten positif atau berita positif ini sangat berpengaruh sekali. Bagaimanapun juga kan berita, kita nggak bisa nih nyetop berita ke internasional, mereka bisa search di Twitter, mereka bisa search di IG, dan di mana-mana. Ya itulah mungkin plus minusnya dengan kebebasannya sosial media. Oke, dari produk kita lihat, jadi teman-teman bisa kelihatan bahwa udah ketahuan nih, mostly buy produknya Singapura, Malaysia apa, yuk fokus di situ aja. Kemudian pastikan kalau kita di UMKM, salah satu lackness atau kekurangan kita itu adalah availability dari stok. Ini pengalaman, ada satu UKM yang kita bina, alhamdulillah sudah mendapatkan waktu itu, malah dapatkan kontrak tuh setahun, produknya sambel-sambelan dari Bogor. Jadi salah satunya minta, saya minta waktu itu kalau nggak salah, saya minta sekian karton in a week, dalam 1 minggu. Ternyata, waduh, nggak siap nih, bisa nggak 2 minggu? Nah, jadi stock availability atau capacity capability kita itu juga disampaikan pada saat menjual. Misalkan, saat ini capability saya hanya bisa produksi 1 hari 5. Jadi kalau Anda seandainya mau order itu sekian.
Kemudian yang terakhir quality dan hygienic. Nanti yang videonya ini yang nanti saya share karena berpengaruh, akhirnya kita sama klien dari Respit Asia, kita buat video bareng-bareng yang untuk kita sebarkan hal yang positif untuk keluar. Jadi jual produk yang sering dicari, kemudian ingat kurasi Anda pada saat Anda mulai menjual secara online dan internasional, kurasi Anda adalah pada end user. Dan pastikan kita akan dapatkan next order-nya. Seperti yang saya bilang tadi, siap-siap tebel kuping. Kalau mereka bilang produk kita nggak enak, jangan terlalu baper pada saat produknya dikomplain. Ya, maksimalkan dengan customer service yang maksimal. Cara menjawab dan lainnya. UKM, UMKM, waktunya sekarang untuk berkembang, untuk ekspor. Kenapa? Kita lihat nih keuntungannya dengan kondisi-kondisi yang sekarang banyak perusahaan besar yang mulai terganggu. UKM ini keuntungannya apa? Mudah sekali adaptasi, agile, tangkas kalau organisasinya belum besar dan lainnya untuk berubah, untuk bisa berubah dengan cepat. Kemudian kreatif. Yang terakhir yang utama low capital. Hambatannya kadang-kadang UKM UMKM ini rata-rata ya single player. Kalau kita bilang, wah ini CEO-nya mana nih? Oh saya gitu. Chief Everything Officer. Mulai dari cari barangnya dia, mulai ngolah barangnya dia, mempromosikannya dia, yang delivery dia juga. Nah itu yang kadang-kadang menjadi membuat kapasitas itu kadang nggak maksimal. Karena semuanya satu orang. Kemudian quality sustainability. Jadi kadang-kadang kualitasnya udah oke, mungkin dia berubah mesin atau trial mesin baru. Nah, yang next batch-nya ternyata berbeda. Kemudian konsisten. Konsisten aja dijalankan. Saya tidak rata-rata kalau pelaku UKM UMKM mungkin yang banyak yang saya tahu dia nggak pure di situ, mungkin dia ada main job-nya di sini sebagai sampingan. Nggak apa-apa, jalankan. Jalankan tapi dengan maksimal. Itu akan lebih cakep gitu. UKM UMKM sedang trending. Smesco pasti udah mendukung UKM UMKM. Instansi lain udah ngomong, wah saya buat ini untuk UKM, saya buat ini untuk UMKM. Saya make platform ini untuk para mereka untuk bisa jual. Ya udah nggak apa-apa. Nama Anda lagi trending nih UKM UMKM. Maksimalkan media yang ada, maksimalkan apa yang mereka offer untuk gunakan platform mereka, gunakan ini untuk semakin memperkenalkan produk Anda ke yang lain. Oke, yuk UKM UMKM nggak perlu takut pandemi kayak gini. Ya susah lagi nih. Oh enggak, yuk ride with the wave aja lah. Kita manfaatkan lah ya gelombang-gelombang yang ada ini. Maksimalkan platform digital yang ada, marketplace. Anda ada marketplace, ya masuk. Ada sosial media. Nah, kalau di kami, ya insya Allah Respit kita bulan ini kita buat mallrespit.com yang benar-benar untuk mereka yang mau jualan ke luar negeri dan pasarnya cuma Singapura, Malaysia aja yang kita buka. Nah, mau pakai, masuk, nggak ada biaya. Nah ada hal seperti itu ambil, itu kesempatan. Kemudian scale up knowledge. Selama masa pandemi, selama masa PSBB, PPKM, banyak tuh yang mengadakan seminar, webinar gratis, kemudian mentoring gratis, ikut. Free, ikut. Kadang-kadang mereka yang begawan marketing yang selama ini kalau offline seminar mereka tarifnya bisa kalau kita ikut aja 5 juta, 10 juta dan lainnya, tapi pada saat online, oke 200.000, 300.000, oke ikut. Scale up knowledge kita, apalagi khususnya untuk how to market ke luar negeri. Terus apalagi mau ada ini pengalaman nih anak-anak nih, mumpung lagi anak-anak saya karena di rumah sekolahnya masih online semua, saya lihat waktunya masih banyak. Ternyata banyak nih kursus Inggris online nih, keren-keren nih, intensif dan lainnya. Oke, saya ambil speaking. Oke, 2 minggu, 1 bulan sekian. Beda banget kalau kita offline. Ya, scale up. Mumpung itu, yuk bahasa lingua franca, jangan lupa. Kalau kita bertransaksi internasional, jangan lupakan bahasa. Jangan bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar, harus belajar. Kemudian naikkan skill, dapatkan izin. Ada mentoring, panduan untuk mendapatkan izin ini, untuk mendapatkan izin sertifikat halal atau apa, ambil.
Jangan diem, ambil gitu. Kemudian maksimalkan kolaborasi dan jaringan. Seperti saya bilang tadi, kayak Singapura, ada saudara di Singapura, mau nggak jadi reseller saya apa produknya? Produk saya kerupuk udang. Boleh. Sambal pecel. Oke, ayo bisa nggak? Nanti sistem bagi hasilnya seperti apa? Ya udah, kenapa nggak kita coba? Agile, UMKM ini adaptasinya cepat gitu. Jadi maksimalkan. Jaringannya biasanya lebih keren. Oke, ini beberapa contoh produk-produk yang kita udah pernah kirim. Ada sambal, ada siomay, kue. Ya, ini kue-kue kering, apalagi kemarin pas Lebaran ya. Kemudian ada hampers, waktu Natal banyak banget itu yang jualan hampers di online, dia kirim ke Singapura, utamanya ke Singapura lah ya, kalau pas saat Christmas ke Malaysia pun juga ada. Kemudian makanan kering, makanan kayak tahu. Kemudian, ini masih kita trial kemarin, ini minuman kekinian, salah satu ada minuman kekinian ini yang RTD Coffee, Ready to Drink Coffee. Kita tes, berangkat, alhamdulillah bisa, oke. Kita kasih masukan ke teman kita yang punya produk ini, oke, kelemahannya Anda ini nih di packingnya ternyata seal-nya kurang kuat, ternyata hari kesekian tingkat ini cepet banget nih, jadi harus pada saat packing harus banyak ice gel-nya dan lainnya. Nah, ini cuma belum berulang, tapi yang jelas ini udah berhasil. Tes pertama udah berhasil, tes pertama dan kedua udah berhasil. Mau yang 1 liter, mau yang 250 liter, yang 1 liter 250 mili itu udah oke. Nah, kemudian ada beberapa makanan-makanan daerah itu ya, biasanya kita sering kirim. Ini gambarannya pada saat kita mau siap jualan ekspor, yuk produk pricing-nya kita siapin, produk dan harganya kita siapin. Saya mau jual harganya berapa ya? Gampang kok sekarang. Buka aja itu marketplace yang ada di Singapura, Malaysia. Apa.sg, ini .my, nah, ketemu tuh, lihat produknya yang mirip. Misalkan fashion, oke, batik berapa dijual di Singapura, berapa dijual, sekian. Saya kalau plus ongkir sekian, oke, saya bisa sekian. Nah, gampang, sekarang cari data nggak susah kok. Untuk pembandingnya itu nggak rumit. Semuanya open, makanya tadi di awal dibilang bahwa ini udah borderless. Nggak ada secret recipe yang bisa diumpetin sekarang. Jadi Anda pun juga bisa memaksimalkan itu. Kita pun bisa memaksimalkan. Maksimalkan sosial media dan platform. Selanjutnya, pantau dan layani. Jangan lupa, seperti tadi, siap-siap, tebel kuping. Itu ya Bu Ayu, ya saya ulangin terus nih Bu Ayu. Biar nggak baper Pak ya. Biar nggak baper gitu kan. Kalau kita udah main sosial media, kita udah main online, kurasi dari customer mau bilang jelek banget, jelek sekali, ya terserah dari dia gitu loh. Kita mau delete nggak bisa itu, ya udah mau nggak mau dikasih bintang 1, ya itulah gitu. Ya itu yang harus kita hadepin. Nah itu nanti pakar-pakarnya adalah itu yang gimana after sales untuk digital. Pantau dan layani selalu, udah harus siap. Kemudian cek selalu, jangan lupa inovasi. Sekarang oke, udah laku, udah keren. Tapi apa inovasi lagi? Kenapa? Sekarang zamannya orang gampang nyontek. Dia jualan sambal laku nih. Besok saya juga jualan sambal. Tetangga lagi besoknya jualan sambal lagi. Sekarang bayarnya si A ya. Dilihat di IG-nya, di-follow, klak. Dilihat di FB-nya yang beli siapa? Si ini. Saya follow, saya tawarin juga. Open ya, semuanya kan open. Nah, jadi jangan lupa inovasinya jangan berhenti. Mungkin itu aja, Bu Ayu. Saya sedikit share video ya nanti Bu Ayu ya. Saya nggak tahu bisa tampil nggak ini ya. Siap. Jadi silakan, yang gimana pun juga ini kenapa kita sampaikan karena ini salah satu pengaruh berita yang di Indonesia di luar pun ternyata ini juga gitu kan. Kasihan juga beberapa teman-teman kita yang berpengaruh dari berita-berita di luar. Saya coba share, oke. Nanti mohon dicek apakah muncul nggak? Muncul nggak, Bu? Muncul ya videonya? Masih sedikit, baru suara aja nih.
Nah ini dari tadi kok saya gagal, kok selalu cuma suara only, nggak ada videonya ya? Iya, belum Pak, belum muncul gambar. Coba sekali lagi. Kalau ini muncul. Nah, ini muncul. Video muncul ya? Belum sih, belum ada gambarnya. Aduh, gagal berarti. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti saya coba share aja di ini. Bentar, saya matikan dulu. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di Instagramnya Respit Asia juga kok. Oke, mungkin itu dulu Bu Ayu. Mudah-mudahan nggak bosan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan jangan lupa nanti katanya ada dua hadiah nih ya dari Smesco ya. Berarti saya harus ngasih kuis saja biar keren gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa ini yang disampaikan sama Pak Riki. Jadi kita semua udah punya wawasan nih seperti apa itu produk UKM yang bisa kansnya itu seperti apa. Terus peraturannya tadi sedikit, kisi-kisinya udah disampaikan. Dan ini yang banyak mungkin nanti saya mau tanya sendiri soal kelebihan produk kita nih Pak, tapi itu nanti aja. Ini banyak teman-teman yang udah nanya, itu kebanyakan tanya soal lifetime produk yang paling aman untuk diekspor ke Malaysia dan Singapura tuh berapa lama sih gitu. Gitu Pak. Lifetime ya. Lifetime Oke. produknya. Oke, untuk kalau kita bicara, nah itu yang menarik tuh. Pada 2-3 bulan yang lalu kita sering mengajak pertemuan antara calon-calon buyer di Singapura dengan beberapa UKM. Jadi itu kayak kita zoom kayak gini. Jadi teman UKM kita siapin untuk presentasi nih produknya. Tapi siapkan slide yang cakep lah, yang bagus ya. Dan pertanyaan-pertanyaan khususnya orang yang buyer Singapura itu lebih detail. Mereka tanya pertama kali expired date. Itu jadi concern sekali bagi mereka. Ini expired date-nya kapan? Tolong cantumin dong, ada nggak di ini ya production date ada expired date. Yang kedua ini rasanya apa? Pedes-pedesnya itu level apa? 1, 2, 3, 4. Aduh, sedetail itu. Ini packingnya pakai ini nggak? Seal nggak? Pada saat saya buka bisa di close lagi nggak? Wah, sangat detail. Dan sebaiknya kalau kita untuk jual ke luar negeri itu memang kita ambil gini. Kalau kita makanan kering nggak mungkin dong. Kita punya makanan yang 500 gram gitu ya, 500 gram makanan. Tapi expirednya cuma 3 hari gitu. Nggak mungkin saya bisa ngabisin gitu. Nah, jadi teman-teman punya dong gambaran kira-kira, oh oke, kalau expirednya cuma 2-3 hari, berarti saya buat kemasannya yang inilah, yang cukup 1-2 hari, 2-3 hari. Saya punya kemasan yang gede, yang beli keluarga cuma isinya 2-3 orang, expirednya ternyata cuma 2 hari saya. Buat expirednya agak panjang. Seperti itu. Itu berpengaruh memang. Dan itu pasti akan ditanyakan oleh calon-calon buyer. Berapa lama sih Pak sebenarnya pengiriman paling cepat ke Malaysia berapa lama dan ke Singapura itu berapa lama yang paling cepatnya? Oke. Kalau so far, kalau khususnya di tempat saya di Respit gitu ya, Respit Asia, kita Singapura itu 1-2 hari. Jadi hari ini misalkan sekarang hari apa? Hari Kamis ya. Kamis berarti maksimal Sabtu udah diterima. Kamis itu pengiriman dari Jakarta tuh Pak. Dari Jakarta. Pokoknya terima di kantor kita nanti Sabtu sudah delivery. Kalau Malaysia untuk area Kuala Lumpur itu masih 2-3 hari. Lebih lama ya Pak? Hah? Lebih lama? Lebih lama sehari sebenarnya. Ini nih, udah dapat gambaran ya Bapak Ibu yang tadi bertanya soal lifetime produknya berapa lama minimal, itu ya diperkirakan sendiri aja nih, kira-kira pengirimannya aja bisa 1-2-3 hari gitu kan. Jadi produknya bisa diperkirakan kira-kira yang berapa lama nih yang bisa expired date-nya itu berapa lama yang bisa dikirimkan, ditawarkan ke pasar di Malaysia dan Singapurnya. Terus kan gini juga ya Pak, ketika kita ngirimin punya produk
yang lifetime-nya nggak terlalu lama atau yang mau kita panjangin. Cenderungnya kan kita jadi kepengen nambahin aditif pengawet nggak sih gitu kan, yang kayak gitu-gitu ya. Tapi Ya, mungkin ya, ya. pertanyaannya jangan ke Bapak nih, pertanyaannya nanti ke yang kelas produksi kayaknya. Tapi nggak Tapi apa-apa, nggak Bu. apa-apa kalau Bapak mau Gini, jawab gimana? jadi gini, yang tadi yang saya sampaikan yang ada kita tes itu ya, yang Higienis. minuman kekinian ya, minuman kekinian itu RTD Coffee, jadi ready to drink coffee. Jadi waktu itu ada satu coffee shop yang punya produk, kita coba kontak-kontakan di Bintaro. Waktu itu, oke, dia mau tes, mau trial. Oke, kita udah siapkan calon buyernya di Singapura untuk tes. Kita tes nih pengirimannya. Oke, jadi mereka nyatakan 4 hari ketahanannya ya. Normally ya, kalau kita beli kopi kekinian kan 3-4 hari itu. Hari ini kita ambil, besok udah sampai waktu itu. Hari ini kita ambil, besok udah sampai, dites, oke. Dites oke, tapi hari besoknya ternyata langsung berubah rasanya. Nah, itu kita kasih masukan dulu, kita masukkan dulu ke timnya, ini kira-kira kenapa ini untuk masukan. Karena mungkin selama ini kalau pengiriman, ambillah kalau RTD Coffee itu kan rata-rata kayak saya nih, saya pasti pesennya kalau kopi-kopi itu yang deket-deket dari, saya di Cikarang, yang deket-deket Cikarang dong. Nggak mungkin saya pesen yang dari Surabaya atau dari Malang gitu kan. Nah, ini apalagi lintas negara gitu kan. Nah, jadi yang kita kasih tahu bahwa proses pasti ada handling, ada goncangan, ada gerakan, kemudian suhu harus Iya. dipertimbangkan. Nah, itu yang mereka lagi elaborate, apa nih yang harus. Kalau dari kami masukannya, tolong jangan lupa seal. Ternyata kalau dia goncang, seal-nya ini ada yang lepas gitu kan. Oh. Nah, akhirnya mereka coba diskusikan lagi seperti apa nih seal-nya. Dan rasa mereka harus tambahkan ini enggak. Sebenarnya kalau menurut kami itu tinggal pada saat packing keberangkatannya cukup suhunya, dijaga suhunya dengan ice gel, itu harusnya lebih bagus. Yang kemarin kita tes memang dengan ice gelnya masih kurang banyak. Itu aja sih. Terus ini ada juga yang bertanya soal perizinan, terkait perizinan administrasi dan bea ekspor. Bea ekspor, ya betul. Oke, ini lebih global pertanyaannya sebenarnya. Yeah. Kalau saya lebih senang sih gampangannya gini deh. Kalau kita, saya belum punya izin apa-apa nih. Saya belum punya izin aja apa-apa. Saya punya produk, misalkan saya punya produk tumbler ini. Tumbler ini saya mau kirim misalkan ke Singapura. Normally kan sebenarnya kita udah jalankan. Mungkin biasanya teman-teman dengan pos gitu. Taruh, cek, langsung dikirim. Yang dibutuhkan oleh pos kan pasti ditanyakan cuma ditanyakan berapa sih nilai barangnya, gitu. 50.000, oke, jalan. Jadi seperti yang tadi itu, ekspor selama ada barang, selama ada nilai, selama ada buyer, ya udah jalan. Nah, kalau yang ditanyakan perizinan detail yang B2B, nah nanti kita lain topik lagi itu, Bu. Kita buat topik khusus lagi nanti. Iya, sekarang kan kita lagi bicara jualin produk kuliner kita ya Pak, F&B ya, makanan dan minuman kita yang pastinya dari produk UKM, kelas-kelasnya UKM nih. Terus oke, sekarang ke pertanyaan yang lainnya ya Pak ya, saya mau jawab nih. Ini ada dari kita hari ini ada yang dari Sorong Pak. Tadi saya lihat namanya itu Pak Bambang Suharto kalau nggak salah. Boleh raise hand Pak Bambang yang dari Sorong jauh-jauh nih Pak. Saya pikir Cikarang udah jauh gitu, Bu. Ternyata ada yang lebih jauh juga. Bapak lucu nih. Bahkan kalau di ini kan dibilang kalau Cikarang Bekasi ke sana itu udah katanya udah planetnya beda planet, gitu. Iya. Iya gitu. Kita satu planet juga di Bekasi, gitu. Pak. Oke. Ini ada yang bertanya. Tapi terkait tadi sih, saya Ibu Umi dari Magelang. Produk saya bumbu basah dan mentah tanpa pengawet. Untuk bisa ekspor minimal expire harus berapa lama? Sementara bumbu saya expire di suhu ruang cuma 2 bulan. Kalau di kulkas bisa 1 tahun. Apakah bisa memungkinkan untuk ekspor? Tadi udah dijawab sih Pak. Cakep banget itu sebenarnya. Bisa ya Pak ya.
Itu Ya, pengiriman pakai rice itu ada coolernya gitu nggak sih? Ada freezer gitu nggak sih? kita kalau secara teknis di Respit Asia kita memang menyerahkan packing itu ke shipper. Jadi shipper yang lebih tahu. Jadi tapi kita kalau untuk frozen food atau bumbu kayak tadi, itu kita selalu advice-nya packingnya gini nih. Misalkan ini produknya gitu ya, ini produknya. Jangan lupa ini divakum dulu. Vakum, setelah vakum nanti dikasih ini nih apa yang aluminium foil tuh. Jadi dia kan untuk menahan suhu biar suhu itu nggak masuk, suhu panasnya nggak masuk. Nanti terakhir dikasih ice gel, baru terakhir styrofoam. Oh. Nah, ice gelnya jangan lupa. Kadang-kadang seller-seller kita ini agak takut dengan berat gitu kan. Saya tambahin es gel sekian, ya beratnya naik 2 kilo. Ya, beda sekilo udah nggak mau. Aduh, dikurangilah es gelnya sampai sana ternyata langsung basi. Nah, Kualitasnya kurang. iya, kualitasnya udah berubah gitu. Tapi sekarang teknologi banyak. Ini udah mulai ada ice gel yang lebih ringan. Iya, Nah, ada jadi, Pak yang direndam, dia ringan terus direndam di air jadi gede gitu. iya, iya. Lebih ringan. Yang kedua, mau tanya, kan saya produsen rendang dan dendeng. Untuk ekspornya gimana? Untuk ekspornya maksudnya gimana nih? Jadi kalau yang penting gitu aja sih. Yang penting ada yang beli dulu deh. Ada yang beli dulu. Nanti kalau kirimannya, kalau selama itu personal, oke, no problem, nggak masalah. Jangan dibikin pusing dulu ya Pak ya? Iya, yang penting ada beli, ada pembelinya. Nanti misalkan nih mau kontak timnya Respit, masuk aja nanti di respit.com gitu ya. Nanti ada ini bisa kontak-kontakan sama salesnya, nanti dikasih advice. Kalau personal pembeli personal itu maksimum makanan itu Singapura Malaysia itu kita batasi 10 kilo. Oh. 10 kilo. Oh, asik dong Pak. Jadi ada konsultasinya juga ya Pak ya? Bisa. Kalau mau kirim ke Respit ya. Iya. Bagus dong itu berarti tuh. Yang penting benar dapat pembeli dulu. Iya. Terus ini nih Pak, roti bolu hanya bisa bertahan 4 hari. Bagaimana kendala waktu dalam penyelesaian administrasi? Oh, itu tadi udah dijawab ya Pak ya. Selama ini untuk dari kelas UKM dan beratnya masih ada maksimalnya, di bawah maksimal itu tadi masih aman ya Pak. Ya. Kalau produk saya belum ada izin edar karena masih produksi rumahan. Mungkin nggak diekspor, Pak? Kasih tahu nggak ya? Jadi gini lah, kalau kita jualan internasional, kita udah jualan di sosial media. Saya balik lagi nih, kurasi itu ada di end user. Anda mau kasih ada sertifikat A, B, C, D, ISO, HACCP, GMP, tapi kalau orang nggak mau beli, gimana? Tapi pada saat orang, saya mau beli dong. Kelihatannya dari packingnya aja menarik. Masa ditolak juga gitu. Nah, gunakanlah kesempatan-kesempatan itu, tapi yang jelas produknya yang bagus, yang benar gitu kan. Nanti ternyata produknya basi, nggak bagus ya sayang dong. Jadi pada saat itu gunakan kesempatan itu untuk jualan awal, baru nanti uruslah nanti perizinan yang dibutuhkan. Kalau personal, so far selama personal sih harusnya nggak jadi masalah gitu. Tapi ingat kurasi adalah di end user. Siap-siap anti baper. Ada lagi nih Pak, dari Pak Mahendra Tangerang. Apakah ada masa simpan sampai expiry date maksimal untuk produk yang bisa diekspor Pak? Dan bagaimana prosedur ekspor untuk frozen food? Apakah memungkinkan? Sangat mungkin. Kalau yang tadi saya sempat sampaikan, kalau di kami di Respit Asia itu kita kasih untuk kalau itu selama C2C, maksudnya personal to personal, kita kasih batasan maksimalnya itu satu kiriman atau satu RWB itu cuma 10 kilo. Karena pada saat lebih dari itu nanti kasihan si penerima. Penerima akan dianggap oleh negara penerimanya, oleh regulasi negara tujuannya akan dianggap itu sebagai dagangan. Jadi ini kita masih bicara untuk konsumsi personal, gitu. Jika produk kita berupa frozen, bagaimana caranya agar produk kita bisa masuk supermarket Asia misalnya Malaysia dan Singapura? Apakah harus ada persyaratan khususnya, Pak? Mohon penjelasan. Oke, kalau detail tiap negara itu hubungannya nanti sama izin edar. Kalau di Singapura ada HSA, kalau di Malaysia Singapura itu SFA, kalau di Malaysia beda lagi. Tapi ini menarik, Bu. Jadi
Di Singapura itu ya inilah jaringan orang Indonesia ini kan bagus-bagus, cakep-cakep gitu ya. Jadi udah ada orang kita yang di Indonesia itu yang dia bisa memasukkan ke departemen store. Nah, nanti ini kemarin minggu lalu baru ada proses kita pengiriman satu produk kita lah, satu produk Indonesia lah ya, berupa kayak tempe gitulah ya. Kita kirim, itu masih berupa sampel, paling cuma kurang dari 7 kilo. Itu setelah nggak lama setelah kita ketahui ternyata si buyer di Singapura itu adalah mereka membutuhkan sampel itu untuk mengurus izin edarnya di Singapura. Cakep. Jadi kalau ini deal nih, maksudnya si importer, si pembeli di Singapura udah dapat nih izin edarnya, yang jelas nanti shippernya enak tuh, ordernya udah bukan kiloan lagi, mungkin udah ratusan kilo, udah tonase. Nah, cari channel ini tuh yang cakep, dan terus terang banyaknya orang Indonesia di Singapura itu benar-benar jaringan. Apalagi orang kita udah ada yang punya resto, kalau otomatis punya resto di sana, otomatis punya izin dah, itu paling gampang. Gitu. Berikutnya dari Ibu Dwi, selamat pagi. Jika kita promosi produk keluar, jika sudah deal, untuk ongkirnya nanti perhitungannya seperti kita ngirim barang di dalam negeri nggak, Pak? Ya, ongkir mirip-mirip, hitungannya mirip. Nah, nanti kalau teman-teman pengen tahu langsung bisa masuk ke respi.com, di situ bisa cek ongkir, bisa download, dan lainnya itu untuk sebagai gambaran costing ya, teman-teman. Kalau mau tanya detail, nanti di situ ada sales-nya yang bisa WA. Sekarang zamannya WA nih, gitu kan. Nah, jadi bisa tanya-tanya di situ. Mirip kok. Ngirim-ngirim tuh seperti saya bilang di awal tadi, yang membedakan domestik sama internasional, cuma di internasional itu ada proses kepabeanan. Gitu. Untuk harga mata uangnya sudah berbeda, bagaimana menyinkronkan harganya? Oke, ini kalau saya selalu bilang, yuk kita pakai cara gampang aja deh. Kadang-kadang wajar lah, kita kan kadang-kadang kaget nih tiba-tiba orang luar negeri mau pesan, wah saya mau pesan dong, misalkan keripik udangnya 5 box gitu kan, berapa harganya? Kadang-kadang kita udah berpikirannya jauh gitu loh, kita berpikirannya jauh, aduh saya nanti harganya dalam apa ini, dalam rupiah, dalam US, dalam ringgit, atau dalam apa gitu. Udah, kalau kita masih personal, situasi make it simple deh. Make it simple aja. Saya jual dalam rupiah. Harganya berapa? 1 kotak 100.000. Kalau Anda mau beli 5 kotak, 500.000. Gitu. Nanti dia tanya, seandainya bayar, mau tanya, berapa dalam Singapura dolar? Nah, agak repot. Karena currency exchange bagi kita belum tentu diterima sama dia. Toh mereka kalau mau beli, mereka mau transfer. Ya, kalau mereka mau transfer, toh Anda tinggal bilang aja, saya mau terimanya full amount aja gitu. Saya jual 500.000. Dia mau transfer pakai bank apapun, yang jelas di bank kita terimanya full amount 500.000 gitu. Bank fee dan lainnya udahlah, nggak usah dipikir. Yang penting saya terima 500.000, barang saya berangkatkan. Make it simple aja gitu. Betul. Terima kasih untuk materi yang disampaikan. Saya mau tanya, di mana kita bisa mendapatkan informasi ketentuan yang diminta oleh pihak Singapura dan Malaysia, seperti kandungan nutrisi, izin-izin, dan lainnya. Untuk apa ya tadi? Maaf. Untuk informasi ketentuan untuk ekspor yang bisa mereka terima, seperti kandungan nutrisinya seperti apa, izin-izinnya yang dibutuhkan gitu. Oke, kalau itu kan kita harus mempelajari benar detail. Misalkan kayak kita masuk BP POM-nya Malaysia, BP POM-nya Singapura gitu ya. Kalau pusing banget gitu menurut saya. Jadi maksudnya gini aja, kita cari buyer, dapat nih buyer. Pada saat buyer itu, saya mau dong produk Anda. Misalkan dari Malaysia, saya mau dong mau beli pastry Anda dari Indonesia. Pada saat dia bilang mau, dia mau beli, buyer yang lebih tahu regulasi di negaranya kan. Kalau dia bilang oke, mau, ya udah, berarti dia udah paham, berangkatin aja itu barang. Gitu. Dibikin simple aja sih ya Pak ya. Yang penting kita dapat uangnya gitu ya Pak. Nah itu tuh, yang penting gitu, yang penting jualan. Maksudnya ini ada kesempatan ya Bu ya, kita ada kesempatan gede, yuk kenapa nggak kita coba gitu. Kenapa? Dan mumpung kondisi seperti ini, insya Allah benar-benar produk UKM, UMKM ini banyak nih. Kalau dulu saya mau beli
pastry ini harus merek ini gitu kan. Ternyata semenjak orang di rumah ada merek A, merek B, merek C, substitusi itu makin banyak itu. Dan ternyata yang mereknya baru, rumahan ternyata lebih top gitu kan, lebih enak Iya, kan. betul. Kenapa nggak ambil kesempatan itu untuk lebih dibesarin lagi sampai internasional? Yang berikutnya, pengiriman rice feed hanya bisa lewat Jakarta aja atau ada kota lain yang bisa melayani, Pak? Oke, kalau kita Jakarta ada, Surabaya kita ada, kemudian di Tangerang kita ada. Kita memang belum banyak-banyak, jadi teman-teman misalnya mau melakukan pengiriman, bisa nanti manfaatin drop point kita juga ada kerjasama sama beberapa perusahaan kurir, itu nanti di website ada drop point, klik aja cara-caranya di situ, atau nanti teman-teman langsung tinggal aja, kirim aja produknya, misalkan, oh saya ada ambilnya dari Medan gitu ya, dari Medan, udahlah kirim dulu aja sama teman-teman sama kurir pilihannya sendiri, sampai ke Respit di Jakarta, nanti sama tim kita akan diproses. Seperti itu. Ini Respit nih memang lokal ya Pak ya? Karya anak bangsa semua ya Pak? Alhamdulillah masih 100% orang Indonesia, Bu. Alhamdulillah. Kalau kayak seperti tadi Pak ya, berarti Respit ini suka ngadain kayak semacam business matching ya, kayak yang tadi Bapak ceritakan itu? Ya, jadi kita ada satu grup WA waktu itu kita dengan salah satu. Jadi munculnya Mall Respit pun karena dari grup WA itu ada dari Yayasan Rumah Insan 37. Jadi mereka menggather semua UKM-UMKM, termasuk Smesco ini, kita gabungin aja. Setelah itu kita cari ide gimana nih. Awalnya kita pertemukan nih dropshipper Singapura, calon dropshipper Singapura dengan calon seller-seller di produk-produk UKM di Indonesia. Itu kayak Zoom gini aja. Nanti kita jatah 5, yuk presentasi. Nanti si calon bayarnya tanya detail, ada yang deal, oke kirim sampel, ada yang deal langsung berangkat. Nah itu udah kita pertemukan gitu aja. Toh costless kan Bu, kita maksudnya pakai Zoom gini kan lebih simpel gitu. Iya betul. Berarti boleh ya Pak, nanti kalau misalnya Mas Mesco, teman-teman ada yang minta difasilitasi, kita bisa kerjasama nih. Insya Allah. Kalau untuk ekspor, ayolah kita genjot aja lah ekspor Indonesia nih. Ini untuk berikutnya Pak, kalau saya justru kan sebenarnya kapan sih teman-teman UKM ini mempersiapkan diri secara serius untuk menerima produk dari luar negeri gitu, pembeli dari luar negeri. Karena gini, biar semudah apapun, tetap aja kan kita teman-teman UKM ini harus mempersiapkan produknya memang beneran siap untuk dibeli gitu. Jadi ketika udah kepengen, gue serius nih pengen itu, pengen memasarkannya dibeli sama orang luar negeri gitu. Itu dia harus beneran siap kan Pak. Artinya produknya tuh udah harus disiapkan. Itu jadi walaupun mudah, tetap aja dia harus mempersiapkan diri secara serius gitu. Nah, kira-kira kapan sih menurut Bapak mereka bisa mulai berani untuk menerima itu Pak? Sementara kan memang harus ada kuantitas produk yang mereka harus siapkan juga gitu. Itu menurut Bapak sambil jalan itu seperti apa? Walaupun mudah ya Pak, tapi kan tetap harus ada disiapkan gitu Pak untuk masalah produknya. Ya, ini kadang-kadang agak dilema ya. Kadang-kadang maksudnya gini. Tahun lalu ada teman UKM yang akhirnya datang, Pak, saya mau diskusi. Ya udah kita diskusi Zoom. Wah, saya pengen ketemu. Waduh, ini pandemi nih, Zoom aja dah. akhirnya ketemu lah, gitu kan. Ternyata banyak teman-teman itu yang kadang kita kurang pede ya. Kita kurang pede sama produk kita. Kurang pede itu maksudnya karena mungkin barang itu baru ada, kemudian di lingkungan yang terdekat pun mungkin belum laku atau ini ya. Tapi itu jangan dijadikan ini ya, jadikan patokan. Karena sekarang borderless lah, semuanya border. Maksudnya produk yang Anda buat ini jangan lihat lingkungan yang kecil, kita lihat lingkungan yang gede. Paling gampang, pasanglah di Instagram, pasanglah di Facebook, buat cakep pada saat itu nyantol 1-2 orang, itu pasti produk Anda itu pasti ada yang minat. Nah, masalah siap nggak siap, itu sebenarnya dengan apa adanya itu tinggal kita kasih deskripsinya kok. Maksudnya gini,
saya punya produknya misalkan pastry. Saya punya produk pastry, saya bisa buat bolen lah misalkan. Saya buat bolen khusus. Tapi saya sampaikan di situ, jelaskan di deskripsi itu dengan sebenarnya. Sekarang udah area transparan lah, nggak perlu kita umpet-umpetin, kita nggak perlu takut. Misalkan bolen saya cuma bertahan 3 hari. Kemudian bolen saya harganya sekian, kemudian saya cuma punya rasa pisang coklat. Kemudian kapasitas saya cuma sehari itu saya cuma ready 10. Nggak apa-apa itu disampaikan. Toh nanti kan berkembang, gitu kan. Kita akan berkembang. Nah, nanti tiba-tiba udah 1 bulan ke depan, kapasitas saya sehari saya bisa 50. Kalau kita berpikir terlalu jauh masalah saya benar-benar harus kapasitas 100 gitu, nggak jualan-jualan kita gitu kan. Gitu sayang banget sih. Jadi kita teman-teman juga harus belajar mengkomunikasikan produknya dengan secara narasi ya, narasinya itu dipersiapkan gitu ya, bahwasannya produknya seperti apa kayak gitu, dan sebelum dimasukin ke website atau di media promosi, teman-teman UKM harus sudah siap juga gitu. Benar. Tapi kan gini ya Pak, kalau dilihat kan pasar kita juga kan gede banget. Kenapa sih kita harus nggak buru-buru sih? Artinya kita tetap ini gitu kan. Cuma untuk wawasan aja gitu, kenapa pasar kita aja masih banyak banget? Kenapa kita udah harus mikir keluar gitu Pak? Tadi yang seperti saya bilang tadi, kesempatan sih. Ini kesempatan. Maksudnya gini, di Indonesia ini pasarnya besar, kuenya besar. Jangan salah loh, yang ngelirik bukan orang Indonesia aja loh. Yang pengen masuk, ya maaf, kayak produk jilbab, produk baju muslim, emang sekarang cuma Indonesia doang yang buat. Kan udah banyak berita yang masuk di sini bukan produk-produk Indonesia juga kan. Nah, yang main semakin banyak, negara lain ngelirik. Nah, kalau kita dilirikin terus kita nggak ngelirik ke yang lain kan sayang banget. Sedangkan kesempatan itu ada, gitu. Kalau gampangannya gampangannya kita ke situ aja deh. Maksudnya memang Indonesia gede, besar, pasarnya masih gede, masih kalau pemain ini ya transportasi domestik ya bilang ini Indonesia itu masih pasar yang cantik gitu. Saking cantiknya makanya sekarang kurir-kurir domestik ada yang benar-benar dari Indonesia, ada yang dari luar kan. Masuk semua kan. Tapi namanya nama Indonesia banget gitu kan, Pak. Ya. Nah itulah. Itu sih. Sekarang kita dong ekspansi keluar gitu kan. Betul. Setuju kalau semangatnya itu. Bismillah ya, Pak ya. Terus ini ada yang nanya juga, Pak, apakah produk herbal memiliki market di Singapura dan Malaysia? Oke. Singapura lebih sensitif berkenaan dengan masalah oral medicine atau oral herbal. Karena mereka hubungannya dengan HSA ya, dengan kesehatan, dengan human, dengan orang. Malaysia sebenarnya sama, setiap negara sama. Jadi pasarnya ada. Memang kalau dilihat permintaannya antara Singapura Malaysia untuk herbal itu Malaysia memang masih gede gitu kan. Instead of Singapura. Tapi untuk kesananya benar-benar herbal tapi yang safe ya, yang aman. Maksudnya jangan yang mohon maaf ini obat pembersih untuk anti gatal-gatal atau apa gitu. Itu kan oral. Oral kita nggak tahu efek samping dan lainnya. Nah kasihan nanti pada saat Anda jual ternyata pas orang yang mengkonsumsi nggak cocok karena ini oral ya, nggak cocok. Justru akan jadi kendala. Maksudnya kendala berpengaruh ke yang lain. Maksudnya, semua produk Indonesia yang masuk, yang oral di stop. Nah, itu agak repot juga. Ya, kan? Terus kalau pengiriman ke negara lain itu kan suka dengar-dengar ada cerita yang pas tiba di sana tuh disobek-sobek dulu packagingnya seperti itu kan Pak. Terus kalau ke Malaysia sama Singapura gimana Pak? Apa ada pemeriksaan seperti itu juga gitu? Paketnya diperiksain gitu. Ya. Yang jelas kalau pemeriksaan paket itu haknya ada satu dari provider pengirimnya, kayak misalkan Respit gitu ya. Provider pengirimnya kita juga berhak melakukan pengecekan pada saat kita anggap itu tidak safe atau ada barang yang tidak diperbolehkan. Yang kedua itu ada hak dari maskapai penerbangan.
Misalkan maskapai penerbangan bilang, oh ini cairannya apa, dibuka ternyata cat, ternyata barang berbahaya dan lainnya. Yang ketiga, kepabeanan, bea cukai, baik di negara asal, di negara tujuan. Mereka berhak melakukan pengecekan. Gitu kan. Kalau makanya itu yang saya bilang, kenapa selalu pada saat webinar berkenaan dengan international transport, itu awal kita selalu membandingkan dulu kiriman domestik dengan kiriman internasional. Ini ada pihak-pihak terkait yang mereka punya regulasi-regulasi tertentu. Jadi banyak sih kita temuin nih, misalkan awal-awal dulu paling sering itu, oh ini produknya apa? Oh itu kayak mie instan lah, mie kering. Oke. Ternyata pada saat pengecekan X-ray di lapangan, ternyata waktu dibuka ada iPad lah, ada handphone lah, dan itu nggak dideklar, nggak dikasih tahu. Sedangkan penggunaan handphone lithium nggak sembarangan airline mau terima, karena itu masuk dangerous good. Nah, kadang-kadang teman-teman kita banyak yang merasa sama aja kok sama domestik, gua selipin sedikit aja nggak apa-apa. Nah ini jangan, apalagi obat-obatan. Ada yang sering kirim ke Singapura, oh apa itu? Oh garment, oke, no problem, nggak apa-apa garment. Kita ambillah lolos dari providernya gitu ya, dari provider pengirimnya. Kemudian dia masuk nih di X-ray kan kelihatan itu warna-warna ini apa. Dicek ternyata obat-obatan. Nah, obat-obatan. Oke, misalkan dari Indonesia obat-obatan ini, obat-obatan rumah kok paracetamol biasa nggak apa-apa. Di negara tujuan kita nggak tahu. Yang kasihan siapa? Penerima. Penerima dianggap memasukkan obat-obatan ilegal. Nah, jangan kita berpikiran bahwa ini sama sih, ada selipin-selipin dikit lah. Jangan deh, kalau udah kayak gini deh, paling sering tuh itu masalah dangerous good. Pak, ini saya barangnya cuma ini loh Pak, cuma hand sanitizer ya, hand sanitizer. Ada yang ada alkoholnya. Ini nggak apa-apa Pak, kecil cuma sekian mili gitu. Ya, tapi behind itu kalau seandainya kita melanggar, seandainya kita tahu berapa fine-nya dari airline gitu ketahuan, ya kita bisa si pengirimnya kasihan bisa tutup toko 3 sampai 5 tahun itu nanti dari fine-nya aja gitu kan. Kan kita menghindari hal-hal seperti itu. Jadi makanya kita dalam melakukan kiriman internasional itu kita kalau tim respect kita selalu tanyakan detailnya apa, ini apa ya bilang aja apa adanya. Pada saat ini belum bisa dikirim. Sebenarnya enggak seperti tadi, bukan nggak bisa dikirim, ada yang bisa dikirim tapi dengan mengikuti ketentuan. Gitu. Kalau bir peletok nih Pak, ada yang bertanya, Ibu Ani. Bir peletok itu termasuk obat atau gimana Pak? Dia herbal sih ya. Sebaiknya kalau misalnya bisa pun, kalau kansnya itu lebih besar di dalam bentuk bubuk atau cair. Itu semua tergantung buyer sih ya Bu ya. Mereka buyer lebih senang mana ya. Sama aja kayak tadi RTD Coffee lah. RTD Coffee kita coba yang expirednya 3 hari ternyata berkurang jadi 2 hari karena masalah kemasan kurang cakep lah ya. Mungkin mereka lebih senang yang langsung ready to drink, ada juga yang instan, maksudnya dalam bentuk bubuk. Itu semua sih buyer. Saya sih belum bisa nemukan mereka lebih senang yang langsung minum atau yang berbentuk instan powder. Kita belum nggak ada survei lah ya. Tapi belum ada ya Pak ya? Kalau yang minuman instan yang berupa bubuk itu ada. Oh udah sering ya Pak ya sebenarnya. Ada. Dan aman lah ya kalau minuman gitu ya Pak ya. Aman. Selama mungkin ingredients-nya itu harus jelas ya Pak ya. Yang utama satu, pada saat kita C2C tentunya selama memenuhi ketentuan bahwa itu untuk personal. Gitu, bahwa itu untuk konsumsi personal. Kemudian kalau itu udah mulai ngarah ke B2B, ya tentunya kan si penerima di sana pasti punya izin dong. Kemudian nanti kitanya di sini, si shippernya juga harus mulai punya izin. Seperti itu. Pak, ini banyak banget yang nanyain, mereka ada produk-produk gitu kan, yang kira-kira di sana ada pasarnya apa enggak gitu kan. Nih, kalau boleh nih Pak, ada nggak kemungkinan setelah acara ini kita dari timnya Raispeed gitu
punya acara terus kita dikabari gitu Pak. Acara semacam kayak business matching gitu tuh Pak. Kira-kira bisa nggak tuh Pak? Ayo insya Allah kita siap-siap aja sama Smesco lah. Jangan kita Iya. sendiri. nanti gini, ini buat teman-teman yang mempertanyakan kelanjutan dari webinar kita yang memang dari kemarin banyak ini, sepertinya nanti Smesco yang akan memfasilitasi grup seperti apa, dan nanti kita yang akan, mungkin kalau Pak Riki juga ada informasi Smesco mau ngundang Smesco untuk business matching, kita akan kabari juga ke Bapak dan Ibu Sobat Smesco semuanya. Kemudian Bapak, kira-kira ada, kita udah mau di akhir acara, ada closing statement Pak? Oh tunggu Pak, ini ada satu lagi Pak. Saya mau tanya, produk saya makanan olahan ikan empek-empek. Makanan yang pempek ketahanan maksimal 3 hari. Pernah ada permintaan dari Malaysia dan Singapura, tapi saya nggak berani ambil risiko. Adakah cara agar produk ini bisa saya kirim keluar? Penggunaan jasa yang aman dan cepat untuk keluar negeri, ada rekomendasinya nggak Pak? Dan bisa lolos nggak ya untuk produk ini karena ada kuah cukanya juga. Yang pasti pengirimannya pakai Rai Speed Asia ya Pak? Saya mau bilang gitu udah diduluin, nggak apa-apa lah. Tolong ibu dari pempek tipe ini pakai Rai Speed Asia ya. Gimana Pak? Iyalah. Makasih nih Bu Ayu. Aduh, jadi nggak enak nih dipromosiin. Oh iya kan? Kan lokal Pak, kan kita saling mendukung. Yes, thank you. Empek-empek terus terang itu yang trending sih sebenarnya. Keluar itu trending banget. Sama satu lagi, kalau teman-teman punya produk bakso aci ya, itu trending banget itu untuk di Singapura, Malaysia. Catat dan, ya Bapak Ibu ya, bakso aci, pempek. Terus sambal-sambalan yang kayak tadi saya tunjukkan gambarnya itu tuh oke lah gitu. Apalagi kita punya taste yang khas ya dari Indonesia ini ya, resepinya memang khusus gitu. Nah yang dipastikan kayak empek-empek itu memang ada ketakutan dari teman-teman penjual itu adalah kuahnya itu nanti pecah atau apa. Nah itu kembali lagi ke masalah packagingnya. Sekarang banyak kok mungkin dari Smesco punya info nih. Ini bagus sekali Bu Ayu kalau tim Smesco punya info masalah packaging yang cakep untuk kuah-kuahan ya kan. Tapi sekarang empek-empek pun ada yang berupa kuahnya beku. Itu kuah itu bisa dibekukan yang paling bagus, atau sekarang ada kuah empek-empek yang dry, maksudnya berbentuk bubuk. Nah, itu akan lebih bagus lagi dibandingkan yang berbentuk cairan. Kalau inovasi saya ya Pak ya? Iya. Dan itu kita temukan beberapa UKM udah kirimnya berbentuk yang bubuk. Seperti itu. Itu inovasi yang keren banget tuh. Iya. Terus baik nih Pak, kayaknya udah selesai ini, nggak ada catatan lagi. Bapak mau dong closing statement-nya yang bisa membangkitkan semangat nih. Kalau untuk teman-teman jangan lupa ditulis absen. Nanti setelah acara ini selesai jangan tanya lagi link absen karena setelah acara ini selesai link absennya ditutup. Terus jangan lupa juga untuk daftar isi data di dataukm.smesco.go.id. Bapak silakan Pak. Baik, makasih Bu Ayu, Sobat Smesco dan tim Smesco semua. Ini alhamdulillah senang sekali ini Smesco bisa memfasilitasi teman-teman UKM, UMKM untuk benar-benar bisa ekspor. Yang jelas gini deh, apa ketakutan kita, bukan ketakutan, apa yang selama ini kita pikirkan bahwa ekspor itu susah, sebenarnya ekspor itu mudah. Dan yang kedua teman-teman, sekarang udah zamannya borderless, kita dipaksa banget untuk virtual sosial, bertemu secara virtual untuk sosialisasi dan lainnya. Ya kita harus siap dan nggak ada cerita mau yang order dari Indonesia, dari luar, ya kita percantik dan kita maksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada. Kondisi ini adalah kesempatannya insya Allah lebih banyak dibandingkan waktu sebelum pandemi. Jadi yuk kita maksimalin dan jangan lupa gali dan upskill terus knowledge kita. Kayak kemarin di Smesco ada bagaimana market dengan Facebook,
Wah, itu yang lagi dibutuhkan. Skill-skill itu yang lagi dibutuhkan. Itu aja sih. Jangan menutup diri lah gitu. Untuk kuisnya boleh disampaikan, Pak? Aduh, kuisnya ya. Kayak gini, Dan kuis nanti dijawabnya dari ini ya, dari chatnya ya. dijawabnya boleh itu Pak, boleh dijawab lewat direct message aja ke Instagram. Oh gitu. Berarti nanti gimana tuh? Di Instagramnya Smesco gitu aja Iya, ya? di Instagramnya Smesco. Yang Jadi paling nanti cepat dari dan paling tepat. Oke. Pertanyaan berarti ada 2 ya Bu Ayu ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama tadi di slide saya info bahwa ekspor itu mudah. Ekspor itu mudah, syaratnya cuma 3. Nah itu tolong disebutkan apa aja. Kelihatannya slide-nya jadi bagi dulu tuh Bu. Jawabannya ditunggu sampai jam 3 kayaknya nih. Nah, kok slide-nya belum dibagi sebelum jam 3. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah apa yang membedakan utama kiriman domestik dan kiriman internasional. Dah, 2 pertanyaan itu. Oke, Nanti jadi pertanyaan pertama adalah 3 syarat mudah ekspor itu apa aja yang tadi disampaikan oleh Pak Riki. Yang kedua, bedanya pengiriman domestik sama internasional itu apa sih? Perbedaan gitu utamanya. Ya, perbedaan utamanya. Perbedaan utama. Iya. Ada berapa nih Pak jawabannya Pak bedainnya nih Pak? Oh tadi udah ada di slide ya? Oh, ada, makanya kalau bisa sesuai ditutup, slide ya. Ditutupnya sekarang tuh sebelum slide dibagi. Slide-nya udah di itu kok Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, tapi tunggu, ini udah ada yang jawab nih Pak. Ada nomor 2 dijawab katanya. Ada di Pak dari Pak Arik Pak. Kan katanya Pak jawabnya ya. di komennya IG-nya Smesco Bu. Ya, di DM aja ya, di direct message-nya ke Instagram Smesco. Dari kemarin setiap kuis kita memang di situ Pak, jadi supaya adminnya gampang gitu sortirnya. Yes. Pak Arik silakan jawabnya ke DM-nya Smesco Indonesia ya Pak Arik. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya di acara hari ini, di acara webinar hari ini. Jangan lupa besok juga masih ada sampai hari Rabu minggu depan itu kita masih ada. Kita libur di hari Ahad aja, kita nggak ada webinar. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangannya selama pelaksanaan ini. Tadi ada dari Mbak Vini, Mbak Susi, Mbak Mita, Mbak Hovifah yang udah dari kelas pertama kali sampai hari ini. Beliau-beliau ini tetap eksis Pak, ngikutin acara kita. Alhamdulillah. Semoga berkah. Amin. Semoga berkah ilmu dan buat Bapak juga Pak Riki juga diberi kesehatan, juga buat teman-teman juga, dan ilmu yang kita dapatkan ini membawa keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Baik, kita udah sampai di penghujung acara. Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian webinar yang dapat disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Selamat siang semua teman-teman. Salam sehat selalu.